Baleong Group Jakarta, pimpinan Yus Datuk Perpati, mempersembahkan sebuah dialog adat dalam drama berjudul Di Simpang Duo, karya Yus Datuk Perpati dengan sutradara Yus Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mako tarangkelah tangan nan duo tersusun jari nan 10 tatunam lutut ke bumi mahanta salam jasamba. Kabakeh niniak dengan mama kepada bundo dengan kaku serato dunsanak kemanakan tawarih sako Minangkabau. Sajak disalingkal Gunung Marapi selilik Gunung Singgalang nan sailiran batang Bangkawe. Katapian singkara meninjau di dalam luak nan tigo rikuaso lareh nan duo. Lapeh karantau ke pasisia taruh kata-rata ayah hitam tidur sepisak pisawanyui dalam daulat Pagaruiwang. Kakian sambah bapuhunkan atau salam batungkukan. Batanai cara nubasa berisi siriah jopinang sarato rokok nan sabuluang. Bairiang pita sandiwara judulnya Di Simpang Duo ditatiang anak mudo-mudo balerong namun duo. Mamuhun rila jo maaf maharuk doa jo kawa. Meminta tagua jo saku dari orang banyak di nagari. Adapun kenduangan curitonyo, ada seorang kemanakan banamu Insinyur Maspar. Anak tadidik tapalaja ilmu banyak sekolah tinggi memangku titel sarjana. Walau tak bilang cedek pandai, umpang ilmunya tentang adat, indak patanyo denyo angga, indak tahu mengkonyo anggan kepada adat pusako usang limbago tataga negari. Gilo mahamun menyuranto serato mencacet mencaraco duduk tagak mupe urang menyumpah kian kamari. Salorong kepada mamak kandung, bagala Sultan Rajawangi. Mamak tunganai rumah gadang, mamak pusaku dalam suku parit pagarang caniabu. Pahariak pantam tanah, awanyo pantang kalintasan, napasu pantang karanahan. Beliau tahu tentang adat, mengerti jo istiadat. Tapi nandape kuli arinyo nambasuo bijo sapanyo. Namun isi kandungan adat beliau kabua tentang itu. Jo adat beliau mengapalang jo sarak sawah sekali kunuli jo undang-undang. Maka basabuang ombak di lawisan kileknyo barapiati guruhnyo badan tam-dantam alamat keturun hujan ribuit. Ta sorong biduk kakarang di kayuh mamak kamanakan sampan ciek kemudi duo tampan kanyi samuilang. Dek garak takadi Allah untuang kailok masa itu datang pincalang dari tangah memapah biduk kekualo nang podohnyo datuk perpatian. Pangulu andiko di nagari, urang cadiak kayo jo adat rimbun pusako jo limbago, tahu jo seluah jo pantangan ilmu langkok ganupan. Dek tua martabat basah, bijak sano lidahnya masin, hujan taduah ombaklah tanang lawit janiah angin salasai nang kodoh duduk di kamudi, bisinan kapa dilayakan. Danga di mamak jale-jale, simak kan bana nyatu-nyatu, iko curito sandiwara banamu di Simpang Duo, cancang tarah kami di Jawa. Selamat mamak mendengarkan. Ija, oh Ija, kama pulo nya ko, pintu tasingko, urangnya ndaat. Ija, oi, ambo di belakang, piatu. Oh Tuan, nah iyalah. Itu nampak deh kau, pari yang sabalah kabarua tu lampiat tak. Ijan dipariakan jorong mekan jauh sinan. Iko sandiang rumah latagan tuang pulo. Runtuah rumah kolai. Duduklah dulu Tuan. Ambo ambiakan ayah sabanta. Kopi Pak Islah.
Ah. Minumlah Tuan. Banyak hasil padi di Muaro. Lain rancang. Alah, kurang bana tahun niko Tuan. Tahunan lapeh lai pulang 35 kambui. Kini 5 balehnya dapet. Banyak bana mancik kini. Lakanai kutuak nagari korangan. Manciklah, piangganglah. Kilo bajadi dalam kampung. Cangke hilang malam. Banyak bana balap. Antah iyo rangan Tuan. Nan heran awa indah ado nan tatangko. Dia tak nama menang kok. Coba tangko agak suram. Gantuan di simpang ampek. Penjamin aman. Nampak di den dibancah orang lah banyak bertanam. Kau walun jolai. Apa nganak kau? Biarlah dulu Tuan. Mukasui ambo nak membawa padi lake. Boleh sama-sama manyabi dorang. Padi padi PBPB. Iyo Tuan. Alah, ndak iyo. Padi awak antel. Padi pemerintah tu nasinya ndak lama. Apalagi sawah sepasu baku kuat. Karen juga pinyo. Rusak sawah. Tapi itu nan diperintahkan Pak Wali Tuan. Sampai manyabi. Nan lagi buahnya labe. Karen kang. Sekuati kau lah. Mangko je. Maaf Tuan. Sawah nan dibancang tu tak usah kau pagi waduh. Sabab muka suit den nak tinggalai. Utang den parubek tempoh hari alun tak bayar lagi. Malu bana den buat pangeran. Onde, indah ibu Tuan jo kami. Sawah nan di tapi danau nan tagadai waktu paralek siroi dulu. Alun tak bayar lagi. Kini nan dibancah kalapeh pulau. Itu urusan den. Ada yang perlu titih. Tapi apa lain nan kami makan Tuan. Sedangkan piti cangke kapatangko. Ambo kirimkan sadonyo ke Jawa. Panyokong sekolah si sapa. Ijan disapa kasih sapa. Ajo lenang kau weh. Muak parut dia menang. Pabiakan setelah nak dilantehkan nyoangannya berantau orang. Nyoka laki-laki. Lai kabanyo dicobonya bagai manggaleh-galeh kete. Ba obral di kaki limo. Tapi kabaalah manggaleh memanai orang. Kok kiriman dari kampung indak pulo tarwi doh. Sedangkan ongkoinyo gadang. Bukunya se ado nan 10.000 bagai kie. Alun makan minumnya. Kok lek ke manggaleh? Mangas sekolah di kakok jual. Rancak lah manggaleh. Laki rapi titik. Itu lihat ikau kawan-kawannya yang kamu mengaji dulu. Lah dibagi ni, lah wakilin bagai pulang. Ikau memudiakan ayah kau, nanti kampung nanti. Nah lagi bantu si sapa tu indah ada potongan kerja di camat bagai itu. Indah elok coy itu bana Tuan. Alun tantu lai bagianku. Kok nyampang lului sekolahnya isua. Sinampulo awak nak surang-surang bakal rajokan tua. Karajokan tua. Alah mendang aku ceritanya orang namakan gaji nang kayo. Siap? Lai kau tahu. Makan gaji itu mau panjang rasa kibagakan. Paisok sabatang meminta juga ke bini. Antalah Tuan. Tasarah kaum tuangnya lah. Alah iyo. Baru takana diambo. Tadi tibo sudah disapa dari Jawa. Kaban. Alah apa angkeknya Betawi. Alun babaco lah itu. Si Ipa alun pulang lagi dari sekolah. Tuh si Ipa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah mama nanya. Alah. Baca kau sudah urut tibo ada reda kau. Mujua. Minta-minta ke rajo lah udah lagi di Jawa. Boleh Ipa basi sekolah pulau jauh-jauh. Kajau. Kada dia kau senang. Kadi juga tagak orang. Baca salah. Jakarta, 10 Agustus 1979. Kepada yang terhormat Mamanda Sultan Rajonge, Bunda Siti Khadijah, Adinda Sarifah Hanum, umumnya ahli famili di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, pertama sekali Ananda doakan semoga Bunda sekeluarga akan berbadan sehat di semi surat ini. Alhamdulillah Ananda di Jakarta ada baik-baik saja. Dengan ini Ananda kabarkan bahwa Ananda telah selesai melaksanakan ujian terakhir. Dan hasilnya mudah-mudahan berkat doa Bunda Mamanda dan Adinda ada memuaskan. Sekarang Ananda telah menamatkan kuliah di UI.
hingga mencapai sarjana lengkap bagian bangunan. Sekarang Ananda berhak memakai gelar insinyur. Insinyur tuh apa, Pak? Insinyur tuh, Mak, orang yang merencanakan membuat bangunan-bangunan gadang macam jambatan. Mbak, membuat jambatan? Salah mau belantak sekolah dapat kerja jambatan. Kama iri basi panjang. Tidak bisa jadi dokter, dari jaksa badai. Seindah-indahnya jadi Pak Dangtek badai. Ambek cah tuan, tarikalah dulu membaca Pak. Tarikalah. Selain daripada itu, Ananda kabarkan juga bahwa sambil menunggu-nunggu lamaran pekerjaan diterima, Ananda bermaksud pulang dulu ke kampung karena sudah rindu sama famili-famili semua. Insya Allah Ananda nanti akan membawakan oleh-oleh istimewa. Tunggu sajalah kedatangan Ananda. Sekian saja lain kabar baik. Hormat dan maaf Ananda Mas Par. Onde, iyo pulanglah raya angkapa. Lah kaputuh jantung kok ditaraga. Dimang pulang. Dan naikkan juang kulabai basari memajukan doa kawan. Ipa, bisua kakakan 10 hitam awak tu ya. Malamang awak pananti udah kau. Lai kadibalikannya dan kain sarung ditoron agak salai. Lah lama bana di teraga. Kok kebajalannya beko ditinggalkannya pulau api nama bosek tu. Mereka menjadi orang juga kemenakannya. Bapak kira tamu dari Jawa. Tamu dari Sumatera juga bisa mengucapkan salam Jawa, Pak. Bagus. Mari duduk. Terima kasih. Hanya sekedar menyesuaikan diri dengan lingkungan, nggak salah kan, Pak? Itu istilahnya masuk kandang kambing mengembek. Nah, pepatah itu nggak laku lagi, Pak. Sekarang kalau masuk ke kandang kambing, harus langsung jadi kambing. Silahkan, Nak Mas. Pintu kandang terbuka lebar. Nak Mas Pak, rasanya lebih mantap kalau kita mengecek dalam bahasa Minang. Walaupun Bapak bukan orang awak, tapi ada semacam perasaan kekeluargaan dan akrab kalau mendengar bahasa Minang. Tapi maafkan, Bapak bahasanya lah patah-patah, lagak kaku dek lamo indak paulang. Baik, Pak. Tapi terus terang, Pak, di tengah-tengah masyarakat campuran macam Jakarta Ngadang ko, ambo malu kalau ketahuan ambo anak-anak. Di sekolah ambo berusaha menghilangkan dialek Minang dan selalu menempel dalam pembicaraan sehari-hari. Kenapa itu? Ambo selalu diejek dengan Datuk Meringgi, lambang keangkuhan dan keserakahan. Itu bukan suatu alasan buat rendah diri. Datuk Meringgi hanyalah tokoh dalam cerita roman. Tokoh-tokoh jahat dalam perwayangan dari cerita klasik Jawa juga banyak. Bapak tidak malu. Tapi Bapak punya Arjuna, punya Sri Kandi, punya Hanoman sebagai pahlawan-pahlawan kebenaran. Nak Mas Pat, kalulah Bapak dilahirkan sebagai putra Minang, Bapak akan mengatakan dengan bangga kepada Tio Oranan Basmu bahwa saya anak Minang asli, keturunan dari Raja Alexander the Great, bangsa diplomat terbesar, yang mengalahkan Raja Majapahit dalam kejuaraan mengadu kerbau. Dan orang itu akan spontan menjawab, kalau begitu nenek moyang Anda adalah anak tak sah dari Alexander. Sebagai seorang Greek, pahlawan itu berbadan besar dan berhidung mancu, sedangkan Anda kerdil dan berhidung pesek. Dan dalam bertanding Raja Anda tidak jujur, memasang taji di mulut kerbau jagoannya.
Nak Mas Par, walaupun carita kuno itu merupakan legenda, tapi kebenaran sejarahnya alun tentu mustahil. Apa menurut Bapak mungkin orang Minang anak cucu dari Iskandar Zulkarnain, seorang penakluk dunia? Padahal orang Minang kini tidak berwatak militan. Mungkin saja dah Mas Par. Tapi barangkali yang dimaksud bukan keturunan langsung secara biologis, hanya keturunan kiasan. Apa yang Bapak maksud dengan keturunan kiasan? Mungkin. Iko serba mungkin nak Mas Par. Mungkin yang dimaksud dengan keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut adalah gelombang ekspansi atau petualangan bekas bala tentera Raja Iskandar dan sampai ke Sumatera. Kemudian mereka bermukim dan bercampur baur dengan bangsa asli. Sebab sejarah membuktikan bahwa nenek moyang orang Indonesia berasal dari daratan benua Asia. Nah, kalau begitu, untuk apa harus dinyatakan dengan bahasa yang tak langsung? Itulah keunikannya sastra Minang. Orang Minang mengungkapkan sesuatu tidak secara gamblang, tapi dengan bahasa klise dan lama didengar. Sayang Minangkabau tidak mempunyai tulisan untuk mencatat perjalanan sejarah. Namun sebagai imbangannya ada tambu. Kumpulan sejarah yang membentuk cerita kuno, cerita turun-temurun dan selalu hidup sampai kini. Oleh kerana analisa Bapak bertolak dari serba mungkin, maka alternatifnya mungkin iya, mungkin tidak. Terserah kepada tuan-tuan golongan terpelajar untuk menganalisanya secara ilmiah. Guna dapat diperpegangi sebagai kebenaran sejarah. Nah, ada lagi suatu lelucon yang tak lucu dari dongeng Minang, Pak. Katanya nenek moyang kami berasal dari kepundan Gunung Merapi. Tentu mereka tuh manusia robot dan tahan api. Itu juga suatu contoh dari cerita kiasan. Kalau orang Minang mengatakan nenek moyang mereka keluar dari Kapundan Gunung Merapi, itu lambang dari perkasaan dan keagungan. Gunung Merapi adalah sumber dari kekejaman alam dan paling ditakuti manusia purbakala. Untuk itu gunung-gunung dipuja dan disembah sebagai dewa dan diberi sesajian dengan binatang ternak. Kalau perlu dengan upacara pengorbanan gadis-gadis ke dalam Kapundan Gunung Merapi. Walaupun demikian, gunung juga mendatangkan manfaat kepada alam. Laharnya menyuburkan tanah, hutannya mendatangkan mata air, balerangnya paguno pulau. Nah, dari perpaduan antara ditakuti dan disanjung itulah lahirnya manusia-manusia Minang. Hebat bukan? Tapi pengaruhnya terhadap pribadi sangat buruk. Perasaan itu membentuk kesombongan, angku, merasa diri serba labia daripada orang lain. Suatu cacat yang paling parah dalam pergaulan umum. Itu ciri-ciri dari suatu bangsa besar. Orang Jepang menganggap dirinya keturunan dari Dewa Matahari. Orang Jerman keturunan bangsa Arya. Bangsa yang berhak dipertuan di muka bumi. Baikupun orang Yahudi mendakwakan dirinya wakil Tuhan di dunia untuk menguasai manusia sejagat. Pak, aku kagum dengan pengetahuan Bapak tentang Minangkabau. Apa yang menarik perhatian Bapak mempelajari budaya Minang? Sebenarnya Bapak bukan menyelidikinya secara khusus. Sebab Bapak tidak pernah menjadi mahasiswa fakultas apapun dan ada hubungan dengan sejarah dan etnologi. Hanya pengetahuan dasar dan dapet dalam pergaulan. Kok Bapak bisa lebih tahu dari orang Minang asli macam Ambuku? Panjang kisahnya nak Mas Par. Di saat kanak-kanak sampai meningkat remaja, Bapak tinggal di Sawalunto. Sebab bapaknya Bapak Bakarajo sebagai mandul pertambangan batu bara di Sinan. Dan menjelang Jepang masuk, beliau pensiun. Kami pulang ke Jawa. Di Jogja Bapak masuk SD Muhammadiyah. Sebelum pemilihan umum pertama, Bapak menamakan SGA, yaitu Sekolah Guru dan Setingkat dengan SPG kini. Maka dalam menunaikan tugas ikatan dinas, Bapak dikirim mengajar ke Sumatera dan ditempatkan di SMP Negeri Maninjau. Waktu prolog pergolakan PRLI tempo hari, suhu politik terasa angin dan sempat membakar sumbu perasaan kedaerahan. Sehingga orang Jawa diburu-buru. Kawan-kawan Bapak dan sama-sama tugas di Sumatera Tengah pada pulang ke Jawa. Dan ada juga yang hilang, tak tahu di mana. Walaupun Bapak asli Jawa, tapi alhamdulillah Bapak selamat dan dilindungi. Dan terus mengajar sampai negeri aman. Itu berkat Bapak mahir bahasa Minang dan memahami adat kebiasaan masyarakat. Maka kesan pembentukan pribadi masa remaja di lingkungan Minang
Ditambah dengan pengalaman Karajo masa dewasa, menyebabkan bapak matang dalam pergaulan. Makanya bapak tidak asing di bumi dan bukan tumpah darah sendiri. Mungkin bapak lebih Minang daripada orang Minang generasi kini. Itulah sebabnya bapak terkenal dalam pergaulan dengan gelar Sultan Sampono. Barangkali mambek galam dan mirip dengan nama bapak, Supeno. Kehidupan dan budaya Minang bukan? Apa kesan bapak selama bertugas di Sumatera Barat? Tentu bapak mengambil kesimpulan bahwa orang Padang lebih sagan kepada seorang guru SMP dari daerah lain daripada sekantua sarjana orang awam. Bukan begitu, Pak? Itu akibat kondisi dan situasi waktu tertentu. Bangsa apa saja akan bersifat demikian kalau keadaan menghendaki. Baiklah, Pak. Dari tadi kita lah banyak cerita kau kayak gini. Ampi yang lupa je kasih kebananya dari rumah untuk membicarakan suatu masalah je bapak. Tapi seharusnya ibu juga hadir, Pak. Ibu kapatangko berangkek ke Jawa sama Sinarti juga reka malam. Kakek Sinarti kurang sehat di kampung. Jadi cukup je bapak saja. Kabar. Ikut, Pak. Lebih dulu ambo minta maaf kalau sekiranya ambo terlalu lancang menghadap bapak. Coba sampaikanlah, jangan sagan. Macam itu, Pak. Bapak juga selama kau lah mengetahui hubungan ambo sama Nakti. Iya. Jadi Pak, kini ambo lah menamatkan pelajaran dan insya Allah akan mendapatkan lapangan pekerjaan dan sesuai pendidikan ambo. Begitu pun si Nakti lah bertugas pula maja di SMA. Rasanya kinilah memenuhi syarat untuk rumah tangga. Lantas? Itulah, Pak. Maksud ambo kini nak meminta persetujuan bapak je ibu untuk. Oh, melamar si Nati, Pak itu. Iya itu, Pak. Jadi kedatangan Nak Maspar malam itu khusus untuk meminang anak bapak. Kan baik itu Nak Maspar? Betul, Pak. Baiklah. Sabalun bapak menanggapi maksud Nak Maspar, ada rasunan para bapak kamu kokan. Lai bude lah. Apa barangan, Pak? Menurut adat, atau katakanlah etiket dari seluruh daerah dalam melaksanakan lamaran macam itu. Biasanya tidak langsung. Mesti melalui perantara. Apa Nak Maspar meremehkan hal-hal ketek macam itu? Maaf, Pak. Bukan ambo sengaja hendak meragukan bapak. Tapi di Jakarta aku ambo hendak mempunyai pemilih. Dan terus terang, Pak, dengan maaf, ambo rasa lebih afdal kalau dilaksanakan langsung oleh orang yang bersangkutan sendiri. Lebih praktis dan ringkas. Suku Nak Maspar apa? Tanya aku. Mama, aduh. Di kampung, Pak. Famili? Di Jakarta aku tidak ada. Apa orang Caniagu kampung Nak Maspar dikata aku tidak ada? Oh, banyak, Pak. Seharusnya menurut adat, salah seorang dari mereka harus meningkek janjang bapak. Sebab dan melaksanakan nikah dua orang pengantin. Tapi dengan itu, terjadi pula perkawinan ipabisan antara dua keluarga. Ambo paham. Namun keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan adat secara keseluruhan. Maklum di perantauan. Maaf. Baiklah, kalau begitu. Untuk malam itu bapak belum bisa memberikan jawaban yang positif. Kabul atau tidak. Bapak harus membicarakan dengan Ibu Narti. Mudah-mudahan dalam waktu singkat Nak Maspar menerima keputusan kami. Terima kasih, Pak. Ambo tunggu. Ngomong-ngomong, di mana Maspar melamar Karajo? Ambo melamar ke staf penempatan tenaga ahli untuk luar negara. Ambo milih Kuwait. Syukurlah. Bapak doakan mudah-mudahan diterima. Terima kasih, Pak. Dan kalau cita-cita Nak Maspar tercapai, ada pesan bapak pada Nak Maspar. Pesan apa, Pak? Agar Nak Maspar menyempatkan diri menunaikan ibadah haji sebagai rukun agama kita. Oh, insya Allah, Pak. Dan pulang-pulang ambo pakai sorban dan jubah panjang. Jadi Pak Haji. Bukan pakaiannya yang penting. Tapi hakikat haji itu mesti dihayati dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Mudah-mudahan, Pak. Aduh, lah malam rupanya, Pak. Bang, kalau mau permisi pulang dulu. Alah, iyalah jam 12:30. Permisi, Pak. Menginap siko saja nak Mas Par. Kebetulan Bapak sendirian. Oh, enggak usah, Pak. Lain kali saja lah. Mari, Pak. Mari, selamat malam. Selamat malam. Oh, nak Mas Par. Mari masuk. Nanti ada, Bu. Ada lagi di kamar. Silakan duduk. Duduk dulu ya. Sebentar Ibu panggilkan. Aduh, kok tumben kesini? Mimpi ya? Lah, minggu kemarin aku kesini. Bapak nggak bilang? Apa iya? Narti kan ke Jogja. Kakek sedang sakit. Sekarang sudah baik. Lumayan. Mana sih oleh-olehnya? Oleh-olehnya tinggal di Aceh. Pulang kesini sih, Mas? Aku sibuk, Tik. Kampung, mau memetik sekuntum bunga di tepi danau yang merambai-rambai menunggu orang rantau. Sejak kapan kau mulai cemburu, Tik? Aku kan sibuk ngurusin surat-surat lamaran. Kan banyak urusannya. Waduh, gawat. Kenapa sih? Memangnya panjang prosedurnya? Bukan prosedurnya yang panjang. Tapi ini, gambar Sudirmannya yang kurang panjang. Sekarang bagaimana? Sudah beres? Demi cintaku pada orang yang di hadapanku, beres. Wih, kok nyubit? Genit sekarang ya? Alah, begitu aja marah. Minum apa, Mas? Biasa kan? Iya, biasa. Belum berubah. Mas, Mm-mm. kebetulan Mas kesini. Bukan kebetulan, sayang. Memang direncanakan. Begini, Mas. Mm-mm. Mas, mengenai hubungan kita. Kenapa sih hubungan kita? Sebenarnya mengenai kejujuranmu, Narti nggak meragukan lagi. Tapi apanya lagi? Narti khawatir dengan persetujuan keluargamu di kampung. Kenapa? Narti kan bukan orang Padang. Mana mungkin Narti akan diterima di tengah-tengah keluargamu. Oh. Loh, kok ketawa? Apanya lucu? Tik. Bagaimana aku nggak merasa lucu? Lo ngigau? Bukan ngigo loh, Mas. Ini serius. Apa artinya nanti hubungan kita yang sudah dibina bertahun-tahun kalau toh akhirnya akan dipetuk oleh adatmu yang keras itu? Baik. Baiklah kalau itu yang engkau khawatirkan. Barangkali perlu juga ditanggapi. Begini, sebenarnya apa yang mengganjal pikiranmu itu tak beralasan sama sekali. Bahkan sebaliknya aku menafsirkan lain. Apa nanti mencari-cari pintu keluar dari hubungan kita ini? Kalau begitu jangan terlalu berbelit-belit dong. Bersikap sajalah yang wajar, rasional dan terus terang. Mas, kau terlalu egois, Mas. Apa bicaraku tadi kayak orang mabuk yang tak perlu dipertimbangkan? Benar-benar serius nih. Masya Allah, apa Mas Maspar mau menutup mata terhadap kemungkinan ini? Cukup contoh dalam masyarakat, Mas. Betapa banyak bunga yang gugur sebelum mekar. Betapa banyaknya rumah tangga yang berantakan. Bahkan berakhir dengan tragis akibat pandangan adat yang sempit. Ya, tidak-tidaknya rumah tangga yang dingin, gersang dan layu. Karena dua kondisi berada dalam satu ruangan yang sama. Apakah itu mustahil? Oke. Benar juga. Begini, Narti. Mungkin kekhawatiranmu itu ada juga benarnya. Walaupun bukan keseluruhannya. Kau tentu tahu, Ti. Adat Minang itu memang tersohor dengan kerasnya. Saking fanatiknya orang Minang, sampai-sampai mereka mengkultuskan adat mereka sebagai sesuatu yang multi komplit. Punya orang semua buruk. Cara orang semua salah.
Sehingga pandangan apapun, buah pikiran siapapun, bahkan ajaran apapun di dunia ini, kalau bertentangan dengan adat, mereka akan memihak adat mereka yang kaku itu. Tidak peduli. Belanda pun ditantang kalau urusan adat dicampuri pemerintah. Tapi itu dulu, dulu sebelum masuknya paham pembaharuan Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah ke sana. Sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Memang benar bukan zaman Siti Nurbaya. Bahkan jasadnya sudah lama bersatu dengan tanah. Tapi adat itu sendiri tak akan pernah mati. Derita Siti Nurbaya adalah cerita abadi yang tak pernah berujung bagi wanita Minangkabau. Dan sebagai seorang calon istri yang bukan Minang, Narti telah diperingatkan oleh penanggungan tokoh Puniem dalam cerita Merantau ke Delhi. Suatu contoh bagi seorang wanita Jawa punya seorang suami orang beradat. Pengorbanan apakah lagi yang paling berat bagi seorang wanita selain melihat kenyataan bahwa suaminya telah dipaksa kawin lagi, walaupun paksaan itu datangnya dari hukum yang harus ditaati. Ya, inilah yang meresahkanku, Mas. Narti tak rela kehilanganmu nanti. Genggaman cintaku terlalu suci untuk diperkosa. Suami Poniam dalam roman yang kau maksud bukan tipe laki-laki bijaksana. Ia begitu bodoh telah meruntuh sebuah rumah demi membela sebatang pohon jambu. Kenapa kau samakan diriku dengan orang Padang suami Poniam? Serendah itukah penilaianmu? Narti, antara aku dan dia sudah jauh dipisah zaman. Aku adalah anak Minang modern. Cara berpikir generasiku tidak takluk kepada pola pemikiran zaman jahiliyah. Sekarang zaman kemajuan, zaman teknologi. Jadi apa yang pernah kau baca dalam buku sekarang tinggal bagaikan pilar-pilar monumen keagungan. Jadi, kau sendiri sebagai generasi muda akan meninggalkan adat lama itu? Iya, benar. Bahkan berusaha akan mengikis habis sisa-sisanya. Kalau begitu, kau mengutuk nenek moyangmu sendiri yang telah mewariskan adat itu. Oh, tidak. Sama sekali tidak. Bahkan sebaliknya, aku bangga dilahirkan sebagai putra Minang. Anak cucu dari satu suku yang unik, yang lain daripada yang lain. Lah, logikanya, kalau bangga punya keturunan dari satu suku yang unik, tentu juga bangga dengan keunikannya. Ya, sekedar bangga. Sebagaimana bangganya seorang kolektor barang antik. Tapi dia tak memakainya menurut fungsinya semula. Ya, hanya indah untuk dikenang, bukan untuk dipakai. Berharga tapi tak berguna. Orang Padang memang pintar bicara. Pantas mereka bisa merajai mimbar dari masjid sampai ke gedung parlemen. Dan sampai ke pinggir jalan. Bagaimana? Puas? Puas sih puas. Yang penting kan pelaksanaannya. Kalau sampai Narti anak Jogja gagal kupersunting gara-gara adat lama pusaka usang, maka akan kubangun sebuah kuburan di puncak Gunung Merapi dengan nisan bertuliskan, "Di sini terkurung dengan gelisah seorang anak Minang yang paling pengecut, Insinyur Maspas." Dan andai kata Narti sampai di Madu demi memenuhi tuntutan adat, maka di tepi Bengawan Solo aku akan meninggalkan tulisan, "Di sini menceburkan diri seorang istri pertama, Sunarti, akibat janji munafik seorang anak Padang." Itu janji atau ancaman? Ya janji, ya ancaman, dua-duanya. Sudahlah, Ti. Kita lupakan saja masalah itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya dengan lamaran Putih? Dengar nggak Bapak berunding dengan Ibu? Dengar. Bagaimana? Diterima? Itu sih nggak bisa dikasih tahu, rahasia rumah tangga. Bilang dong. Kau kejam, Ti. Ditolak. Ah, masa? Jadi mau maksa? Yang benar, Ti. Iya, tidak diterima. Kalau sampai tidak diterima, Bunuh diri. mati bersama. Nggak mau ah, mati aja sendiri. Cepat bilang, Ti. Begini, coba dengar ya. Pasang telinga baik-baik. Diterima. Alhamdulillah. Syukur. Oh, istri. Tunggu dulu mas. Belum istrimu dong. Jadi kapan? Terserah padamu. Bagaimana kalau kita ajukan rencana kita tempoh hari sama orang tuamu?
kita laksanakan pesta perkawinan bulan depan. Setuju? Ya, nunggu apa lagi sih? Kan tepatnya waktu bulan depan. Selagi nanti cuti kuartal. Ti, rencanaku kita akan berbulan madu di kaki Singgalang dan Merapi di lereng Bukit Barisan yang menghijau. Akan kuperkenalkan padamu suatu panorama yang awalnya indah mempesona. Tapi kau harus memandangnya dari jauh. Kenapa begitu? Sebab keindahan itu hanya suatu dusta. Di sana hutan belantara. Kalau didekati, kau akan temui semak-semak belukar dan pohon-pohon tua yang berlumut. Apa maksudmu, Mas? Itulah Minangkabau. Yang indah dari luar, tapi membosankan dari dalam. Damai, tapi gersang. Aku ingin ke sana bukan tertarik dengan ocehanmu tentang Minang yang tak kumengerti. Tapi aku mendambakan lembah Agam yang sejuk dan akan menjadi hangat, mendidih dengan kehadiran sepasang pengantin remaja. Mana tahan. Begini nanti, sekiranya kita telat dari Padang, telat seminggu nggak apa-apa kan, Bu Guru? Bagaimana nanti sajalah? Sekarang Bapak ada? Enggak, sedang keluar kota, ke Bandung. Kapan sih pulang? Besok juga pulang, cuma 2 hari di sana. Begini ya, kalau Bapak pulang, tolong bilang sama beliau, malam minggu aku kesini. Iya deh, nanti bilangin. Aku pulang dulu ya. Kok buru-buru sih? Masih juga sore. Sudah jam 11 nih, takutnya bis nggak ada lagi. Pulang ya? Iya deh. Dah. Dah. Ipa. Apa, Mak? Tuh Candoraka, udah karangan. Iya, barangkali, Mak. Manyo. Kalau nama jinjing koper tuh, iyo canda udah bana. Tapi, indah agaknya. Orang tuh membawa bini. Pailah caliak bana kian. Ima kajalai dari jauh. Iyo, Mak, tunjuk kamari. Oi, anak Den. Manyo. Kok kamu pulang, Mak? Onde waang sapa. Lama bana waang di rantau nak. Bato lah tinggi waang. Lah pasungui bagai. Kok waang kok rambut waang lah panjang bana sapa. Indak tapangke bagai rambut laido. Melah naik nak, melah naik. Lain saja, Mak. Maka sipah. Kau kan sipa, saseang. Deh, iyo, sase ambo. Lah gak digadang nanti udah kironyo. Lai selamat di jalan dah. Mudah-mudahan, Pak. Kalung udah tuh untuk Ipa yaudah, galang bagai. Iyo, jadi. Kok kawan angkong siapa sapa? Nak mau kurangnya dulu, Mak. Tunggu sebentar mau ceritakan. Minum lada, kau temani, kau pisang. Ceko, Mak. Ipa. Meniko minantu Mak. Istri ambo.
Ijan dipaulahkan orang gaya awak. Padoso angkapa. Ndak bapaulakan loh, Mak. Iyo bana. 2 bulan late kami berkawin di Jakarta. Kenalin, Tik. Ini Ibu. Yang ini adik kita, Ipa. Apa kabar, Bu? Di IPA? Onde minantu den mau kironyo. Anak siapa? Tima kampung asukku. Kecek den kok laki-laki tadi kok Sarawak panjang, papangkai bagai. Itu cara kini tuh, Mak. Sarawak lepis namanya. Mahal tuh, Mak. Pakailah capek, pakuduang lah. Tibo mama kau beko ada dose. Ipa, pai jaim baukan mama kau, udah kau pulang, capek deh. Jadi, Mak. Kok tibo mama ang, basalam jo mama awak. Siriahkan paisok deh, kabakan elok-elok waang lah kawin. Kok nyoberang antok sajo, jangan disonsong, kansaro awak. Tanang selama. Itu mama ang datang. Naiklah tuan. Ma, kemana kan, Den? Iko mulai pulang, Mak. Duduklah, Mak. Teragak panah mau Mak. Berapa hari yang di jalan? Lai selamat. Hari dari kami dari Jakarta. Kini Senayan. Jadi sampai hari. Siapa siapa mengenang pulang? Kami berdua saja, Mak. Iko siapa? Minumlah dulu, Mak. Barangalah dulu nak butarangkan. Tarangkah? Ceko, Mak. Tempo hari ambo kau kirim surat ke Mama. Mengabarkan nambolah tamat sekolah. Iyo lai kami terima. Di Bukit Tinggi selah kerajo di. Nak dakok jo kami. Kami ko lah tu. Sia nang kamu wih kami lai kalau ndak wa. InsyaAllah, Mak. Ambo usahakan. Ceko, Mak. Sebenarnya ambo bersalah ke Mama. Hah? Bersalah apa? 2 bulan sesudah pelantikan, ambo melangsungkan perkawinan di Jakarta. Iko mau bawa pulang. Kau nyokonakan Mama tu. Raja. Yo, tu. Lah tadi angkio. Itu baru namanya anak sekolah tinggi. Indak percarikan Mama karajo. Maafkan ambo, Mak. Kemana kan siapa? Tima kampung pada kau. Inyoko orang Jawa. Sama sekolah juga ambo. Apaknya guru. Bah kecil, orang Jawa. Kenalin, Tik. Ini Paman. Kabarnya, Paman? Jangan salam. Nak. Ada dulu. Nama saya Narti, Paman. Paman. Indak si Paman bagai dona moden. Ada yang setelah jange. Tahu kau? Maaf, Raja Ange. Apa kecil kau? Basia kau kedan? Coba ulang sekali. Dia bilang apa, Mas? Katanya namanya Rajo Ange. Nanti panggil Mama sama dia. Loh, sama lelaki kok panggil Mama? Mama kan artinya ibu. Nah, Mama bahasa Padang artinya paman, Pak Le gitu. Iko lawayo juga bini orang lain. Orang tidak tahu diampe, tidak beradat. Ancau kami rawa. Idih, kok galak amat, Mas? Ngeri. Bukan galak, Tik. Kebetulan dia muka kriminal, jadi rada-rada sadis. Tapi hatinya baik loh, Tik. Nanti jadi takut, galak. Maaf, Mak. Siapa yang dikatakan galak? Camek? Indah ngadai bini am. Awak bangi galak keceknya. Ada apa itu? Ambek cah tuan. Tanangkanlah hati tuan dulu. Tidak ranca apa itu. Ada apa itu? Iko rupanya oleh istimewa tu yo. Kawan akan cilako. Itulah sakanyo mama angsapa. Pandai-pandai sela mama pah beliau. Ijan batangka, ijan bacaka. Kalawang ka bacaka-caka. Bunah selah diang den kini. Indah, Mak. Karena ambo kan lah tahu je sifat Mama. Lah yang balikan bagainya kan sarong ketoron. Hujurlah je baju agak sepataga. Tenang, Sel. Kok namu Mama malampang muda bagai beko
Ruswa Ipa. Indah Ipa. Udahkanlah gadang. Indah anak-anak lagi. Dia udahlah gadang tu lama ko Ipa ruswa bana. Kan kabar bunuhan beko. Dah ibu udah jo kami. Udah kau kembar haka. Mbak anak. Bangi bana mama ambo bini. Bangi bana indah. Tapi di den hendaknya wa angko. Nantalah. Pailah kaya. Mandi bagailah. Lai sambayang. Oh lai mak. Itu kan kewajiban apa? Kok di jawabannya nang sembayang ndak tinggal ada mak. Pailah bau ni kau kaya pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wah. Mitu ka mama. Sawah. Kau pisau mak. Di dalam nama Pastor Daud. Lai tiba-tiba ka ba udah Mansur. Di mana ini? Tanjung Karang. Uniroi berapa orang anak? Lai jo ini Jambi. Lai. Mak. Ikulah yang mau bawakan mama ke sarung. Babaju bagai itu di dalam. Anta kok lagi ke ketujuh terima mak. Kok kasa katokan selalu mak. Awak lu mencari piti mana lagi? Kok lu mencari piti? Di mana dia? Dia aja orang Jawa itu orang tu ya. Penyokok dan ya. Kok dari mak ke tabinya lah mak. Pakai selah. Rasa kimama. Ada lagi pakai. Jadilah mak. Sabananya ambo kemari ko selain daripada menamui itu, ambo nak buka rundiangan seketik je mama. Joleh. Cukup. Ambo akuilah kesalahan ambo mama. Ambo yolah bini saja dan orang. Sedangkan ambo tidak mempakai bagai itu. Tapi ambo kawin secara baik-baik. Lain tidak salah langkah bagai itu. Jadi ambo minta maaf ke mama. Alah salah saya sinan saja tu. Minta maaf. Pada ketek pandai mengecek. Nangka lama diam saja. Kok lain dapat cara baik itu saja, luluak nak kau. Kaberang mama jambo kebapu. Sia lain kau berang kemanakan kalau tidak mama. Mama pisau tajam. Kemanakan bagi dia ganti. Terserah ke mama. Siapa? Tantang wang babini indah ada orang merah. Tapi sakit jantung dan nang paburek rasul lambai-lambai api. Satano den bulang itiak jantan den turut ke nang urang. Indaklah malu sama nang ko. Nan ma bana malu nang bokung. Ambo ndak rabui rampe. Indak bini urang ambo larikan. Kok kawin nang di kampung mungkin ndak undu ambo menggade. Tasando sawah dibanca. Kecang? Berani yang menyindia den? Kok den kaman jua ka menggadai sukuati den. Aden mama di rumahku. Tapi mama menyusu. Bini yang tu nanti aku. Orang tak bahasa balimbago nang angkut ke negariku. Tahu ani nang patuke. Di Jawa kampung daerahnya mak. Di Juja sasok dilami. Orang bangsawan orang terpandang. Alun kabara bangsawan. Alun nang tahu di sana. Kok Jawa mungkin berpada piti. Tapi Minangkabau berpada adat. Anggiti adat. Bagoyang limbago di negari. Tak pancang malu di mama. Kini nama janjang kawang tingke, kama wang kepulang patang. Indah ang malu dalam kampung buat bilik di rumah orang gaib dan sanak gadis menyimak tang rumah. Di mana letakkan yang senyurang tu? Dilutui. Malam bana dan makan. Tapi kami tidak kelamo mak. Singgah sebantah pulang ke kampung. Singgah keceang. Iko rumah tangguang. Di siko tetangga pusakuang. Tapi indak lantai nang balabiak. Indak ada bilik dan numpang untuk orang lain. Alun kikih budi di negari kau. Orang beradu kau jangan lagi menanyakan. Sedangkan dagang sasik jalan ke kampung kau bermulia baharagukan. Kau nuli keminakan. Kejap. Siapa?
Besok pagi sebelum ayam berkukuk, gunggung bini yang jauh-jauh tinggalkan negara iko dan sampai. Ambo pai mak. Tapi pai ambo indak terpasu berjalan ambo indak berusia. Lah jauh rantau ambo jalan namun kemanakan Raja Angin alun panah di usia orang. Ada nang bulin tangi. Ko mama ang nang ngabe arek pemancuang putui. Indak nan tuo dari kako, indak nan cadiak dari mama. Nan mama bukan to cadiak ke manjua, bukan to gadang ke malendo, bukan to tinggi ke maimpo. Tapi nan mama kebenaran. Biar bodoh, biar pun tere, biar orang seso tak kebansu. Kalau nyobana itu mama. Lah melawan angka den. Biasa melawan guru je pitua, melawan mama je kebenaran. Maafkan ambo. Bukan tu ambo banci ke mama, tapi pendirian mama tu banan sumpah. Paelok lah lai sampai tangkap. Lah maju negara ko kini. Lah lamo awak merdeka. Iya lah maju, iya lah merdeka. Tapi jalan tak kadianjak orang lalu cupak indak kaya tukar orang mengalir. Patah tumbuh yang berganti pusaku baik tujuh. Jalan tak kadianjak. Tapi jalan tu kini bersimpang dua. Jalan rayo titian batu negeri tampuan. Bukan jalan lama nalah sama. Masuk baputa musim berduka. Sekali aja gadang, sekali cara tak pindah. Dak sinan pasarnya tu buluan. Nan caro awak, nan adat awak indak ketinggal. Tatitia indak kabarubah, sabari indak kailam. Indak lakam, indak panes, indak laku ada hujan. Batu tu mak. Dia indak nyolayu, di bubur indak nyomati. Bunga plastik. Setan. Paja indak tahu dipuluak. Barani yang mencamekan karang buatan rangga ulu. Kadik kutuak kalam mula hidupanmu. Kalau seiko pendirian yang mudo-mudo, alamat kakaram Minangkabau. Ilang minang tiga kabaunya, bagalau di tanah padang, patuhi panama orang padang. Nambek maradang. Kalangi bana mama menjamua, nan adat tu keberubah. Indah ado nang kakak di dunia. Sadangkan basi li bakare. Apa lagi kebiasa? Kalau orang tak namo biasa lagi bah. Biasa lah nak berubah orang, tapi jangan berubah-ubah. Tapi mak, kalau nang kawin campur indak dapat yang beza. Mama mencari selingkah Gunung Merapi tertumbuh pandangan di sini. Kawin antara daerah kolam musim ini. Indak saja jo Jawa. Jo Bugi, jo Makassar, jo Batak, jo Mandaiya. Biar jo Cino, jo Belando. Asa kenamo sama namo lantak. Biarlah orang. Awak kini koma. Bagi orang awak di perantauan indak menjadi masalah. Kadang-kadang tapi jo maaf ko maaf. Lama begini orang lain. Si patu bagosokkan, makan bau nyikan, nasi batambuhkan. Sakuan besoknya orang gayang di tanggangnya, di tanaan dia launya, betul. Baju sampik yang disesuaikan juga. Santano saranta orang awak pulang merantau. Lah kaba macam-macam orang Sumando tapi. Batambah semarak dalam kampung. Baru-baru Minangkabau. Indak bisa. Kaji usia orang awak. Alun kakalah limau depan lalu. Itu sekampung orang memasukkan dari Jawa ke Sitio. Transmigrasi namanya. Kasih mama kewerang. Itu dah urusan den. Orang kini tak perlu beradat lain mak. Tak ada gunanya. Orang yang tak beradat aram tinggal di negara itu. Karena tanah yang tak bingka ayah yang setitiak rumput yang tak lain. Itu punya adat. Memang kadang-kadang adat tu perlu. Tapi memakai adat tu tak ada gunanya lain. Seumpama indak ada manfaatnya rumah bergonjong di zaman modern. Jadi kalau runtuh rumah gadang pusat kolamu tu, jangan kita simpuh perbuatan yang bukan cancang tarang bapak ang. Nanambo mukasui, kagunonyo indak memenuhi syarat hidup orang kini lagi. Tandonyo masih memenuhi syarat, kalian laki bini tapi rumput di rumahku. Ikolah mama. Indak mengerti ya kecebo. Mengerti mana dengan ketubah itu siapa? Coba kulilingi yang Sumatera Barat agak 3 hari. Kantua-kantua pemerintah sampai kapal gua noto dan hotel-hotel sudah alanya bagonjong. Lape-lape ke Betawi konon kabarnya produksi percinawak untuk rumah bagonjong sinan. Indah mencing ada berjalan. Itu bukan untuk rumah tinggal. Tapi kau peragokan ke orang lain sebagai lambang. Tandonyo barang rancak diperagokan ke orang lain. Bukan rancaknya saja nanti perambil orang kini mak. Tapi yang penting segi vitalitasnya dan daya guna menurut fungsi. Indak mengarati bagai dan coba sopes-sopes yang tu doh. Sehingga kalau tidak ketujuh jangan tinggal di Siko. Pai ke hotel ke Bukit Tinggi. Itu pun kalau pitih batanang cik. Walaupun kata mama sifat menurun, tapi kemenakan mama ko kelah kurang kadang puluh. Tadang ada orang sakan.
Coba mamak tukiatkan pandangan dakok di kampung. Orang kok ke membangun rumah baru, indak rumah gadang gajah maharam, salanja kudo balari sepakik budak main bau lain katakan. Tapi rumah batu berdinding camin janjang tembok jarajak basi. Kalau ada orang membuat rumah batu itu namanya kerajo orang pegarah atau kerajo orang kurang sehat. Sabananya mangku bangunan baru dak taka. Bukan de orang kurang akah, tapi tukang kini yang kurang ilmu. Tukang-tukang orang dahulu nanti mengetahui alik seorang tunggal, asyik kerajonya bisa dicari sampai kini. Tahan berarti tahun. Tukang kini tak pantu nama sekolah berumah-rumah. Tak balik. Kepandaian orang kini melebihi kepandaian jin dan memindahkan istana Ratu Balkis. Kini orang membuat mesin sekarang gugup dan tergantung di awang-awang. Palapa namanya mah. Apa lagi menegakkan rumah? Sambil basiua bisa tagak belerong bawa balik dia 3 bulan. Kalau lebih itu santiangnya, baik tinjur macam mangko membuat jambatan 3 bulan tua. Itu jambatan-jambatan karambia di Labuan Panjang tu kami buat ketika orang gayang gadis siswa. Oto gadang tahannya. Iko menterjalan mengidasun, bajajar orang perhati. Bukan salah tukang, biayaan. Apabila mereka cukup, kalau kasih aja pelangkin tu masuk saku, apalagi sakunya saku jihin Nabi Sulaiman. Sulit mengecek mama. Pandangan mata, tapi yo sulit menegakkan. Mama akui atau indah, nanjale ada tu kini tinggal jadi pemenan. Kalau dulu zaman penjajah ada yo pakai karena paralu di bulan. Pangulu berkuasa karena diumbu-umbu orang. Dianjung di katu-katu. Kinilah baru Bama. Adat nama sandi sarak basandi kita bulah dirubah ke Pancasila. Luak nan 3 lareh nan 2, kinilah 27 provinsi jumlahnya. Bateh ombak nama dabu kasialang di Garagahan, diragang dari Sabang sampai ke Merauke. Oh mama katakan luko manawa bangkak mandama, itu karajo dokter. Lantak pasupadan diajak orang, urusan polisi. Orang nan nampak jinnya muspida namanya. Di malah taknya mama. Pangulu peguno kalau hari-hari gadang atau penyonsong tamu dari pusat. Bapak kaya ni gagah-gagah, babarikan sama joansip ke ditonton orang banyak. Ndak itu. Tutui mencungan itu tahu. Baroyak jauh guna-guna pandai yang mencaci adat. Tapi ambo ndak membuat-buat. Kenyataan. Jangan memulai itu. Kalau baik itu caranya dan kadukan uang kepakai inya atau perapatnya. Rancak mana? Ambo yo nak basuh mana aja dia. Ambo pulang dulu. Alah, laga kiamat negara iko raman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, jadinya, mujuannya lagi di rumah. Kebetulan, ambo baru pulang dari Belerong. Rakteknya, enggak, ada tamu dari kabupaten. Ceramah, duduk. Jadinya, adima duduk dua. Samo sennya, ganjul kok Ustaz, Sarawang Pemudo, kumut. Iko besoknya, iko ko nama iso daun. Iko lah rokok dalam nagari namanya. Abah jalan dulu pagi itu di tapak tangan, baru berasal iko. Iyalah teragak wama isok daun nanau. Lah 6 tahun tidak menguluang daun nanau. Kok bertanya membuat alah kabala pihara. Jadi, namanya. Ada penambuko orang penatap di kampung. Antah lupa dek lamu, antah ragu dek banyak. Nang kumudo agak kurang jaleh jam. Nanti ya. Astagfirullah, maafnya. Dek terlama mesok daun lalu po mau memperkenalkan diri. Adapun amboko namo Maspar, anak Khadijah. Kemanakan dek Maspar rajuannya. Anak buahnya juga. Oh, anak menyangkus temudo, batu aja. Ambo baru pulang. Bila pulang, lah 3 harinya. Tapi baru kini belaki kemari. Rangkik-rangkik badan tiba di rumah. Mungkin dek lamu di jalan mengkali. Kamu harus tahu, ke Jakarta. Abahnya pengalisan, lai berayasam.
Ambo ndak menggalih nya. Di mana Rajo? Alun pulo ke Rajo lah ida. Bersekolah. Oh, masih sekolah. Ala di mana sekolah ini tuh? Kapatangko baru tamat perguruan tinggi. Ala di Teo tuh? Allah namanya nya. Insinyur. Alhamdulillah. Syukur. Lai kabayang gadang lah semua Allah. Kau bagak lain yang kemampalalahkan, kau cari lain yang kemampakatukan semua. Tapi ambo lawa kudustinya. Lain mau bawa pulang. Betul ndak diajak kemari. Kurang sehatnya. Salemu tukau daro kan. Bisu-bisu bawa kemari deh. Cocok tandangnya kami. Insyaallah nya. Sama bukti. Jauhnya. Orang Jawa. Antara jodoh orang tadinya. Syukurlah. Kurang awak, kurang lain sama saja. Nan panggadang. Tapi kalau boleh hamba tahu, apa karangan dasar si Mas Parmadi orang lain? Oh, itunya. Selain daripada memanglah bagian, kami lah lama berkenalan. Saja di tingkat 3. Tapi sebenarnya sejak dahulu perhatian ambo memang agak sundai juga kurang awak. Baru tu. Orang awak ko banyak tingkah. Ndak sadonya orang awak. Ratunya. Biar di kampung, biar di rantau, kok lai bintang sadang ketarang antara pihak pedusi je kemanakan barabut baragang ikan dalam tampil. Kok roda sadang di bawah tu nak bertunduk. Sadonya suruh pulena. Kasudahnya bergaluang disuruh tinggal. Itulah nasib awak surang-surang. Bukan nasib. Itulah akibat kejamnya adat awak. Struktur sosial masyarakat Minangkabau nan sama. Rumah tangga nampanu aja ketanangan dan kemerdekaan iyo orang lain. Mutlak berkuasa tengah rumah. Orang luar tidak campur tangan. Awak di awak, orang di orang. Masa bodoh. Kalau jadi sumandu orang awak, sama je tahanan politiknya. Iyo punya terhormat, tapi kuasa tidak ada. Itulah konklusi si Mas Par mengenai masyarakat rumah tangga orang awak. Iyo, tantang adatnya bagaimana? Menilai sesuatu masalah adalah hak azasi seseorang. Hak si Mas Par. Tapi tidak ada orang bisa memberikan penilaian secara objektif dengan analisa yang mendasar, sehingga hasilnya negatif. Indak bersuah yang menjanya saya nalandai, karena talamu nalun bakakih talipe alun bakambon. Amba khawatir si Mas Par termasuk kategori itu. Itulah adat dan itulah prakteknya dalam masyarakat. Adat awakku memanglah lapuaknya. Lah jauh tinggal dari peradaban orang di luar Minang. Seumpama dalam hubungan ipabisan, ada satu pepatah. Orang Sumando baabu dia tertunggu. Kok tiba angin sadaro, kok datang hujan sadaba, orang Sumando tak mampu. Alangkah rapuhnya fungsi seorang kepala rumah tangga di tengah-tengah keluarga dan menjadi tanggung jawab. Itu suatu penghinaan kepada pihak Sumando. Mas Par, itu bukan pepatah Mas Par. Itu hanya kata-kata sinis dan timbul dalam masyarakat akibat praktiknya memang ada. Tapi bukan ajaran adat Minangkabau ujar itu. Disitulah letak salah paham dan salah tanggap. Salah cocok melatihankan salah hawa imam peka. Orang Sumando adalah harkat tertinggi dalam suatu rumah tangga di Minangkabau. Bahkan mereka dianugerahi hak panuh di rumah gadang, tapi indah dibebani tanggung jawab. Apakah itu bukan suatu penghormatan? Justru kepincangan antara hak dan tanggung jawab itulah yang menyebabkan rapuhnya rumah tangga di negari beradat. Penghormatan tanpa tanggung jawab membuat orang teman-teman. Rumah gadang adalah rumah umum. Rumah kolektif punya orang banyak. Maka di atas rumah gadang itu orang Sumando tidak dibebani tanggung jawab. Tapi rumah gadang itu berbilik-bilik ya Mas Par. Bilik itulah rumah tanggunya dan sabananya, dan inya bertanggung jawab di selingkuhan dindian rumah tanggunya. Apakah itu tidak adil? Kalau memang bilik itu rumah tangga, maka orang Sumando adalah kepala rumah tangga dan tak bertanggung jawab. Bilik dari cara duduknya namun belakangi bilik. Maduknya ke pintu janjang mencari jalan yang kelape, mencari bilik yang baru. Salah tafsir Mas Par. Suatu kesalahan yang sangat fatal. Hikmah membelakangi bilik adalah menggambarkan sikap tanggung jawab seorang komandan perang yang membelakangi pasukannya menentang musuh. Maduknya keluar rumah meninjau jarak.
mencari tarupo sawah baru, mencari daerah peladangan, meninjau tanah perumahan. Sabab rumah gadang bersama sampi anak buah berkembang dia. Aba aja posisi duduk mamak rumah nak maduk ke bilik kemenakan. Bukan ko itu maknanya mereka mencampuri urusan orang lain dan keinginan segala tahu jo kehidupan orang teman. Duduk baradat mama rumah, tampaknya dileretan kepala janjang. Mengawasi bilik kemanakan dari jauh, tapi pantang masuk lalu ke dalam. Dan karena pintu keluar di pagar di barisan mama, maka orang Sumando berpikir aku keluar luar taju, meninggalkan bilik dan terbuka. Dan pandangan dari sisi tepi rumah, jalek ke seluruh ruangan. Taraso jari jauh nalala puas, nampak atau nalak diri, dan terpandang dapur sampai ke tanah bertumpu indah karaso. Jadi kesimpulannya, status orang Sumando otonom di rumah gadang, dan mama rumah adalah pamongnya yang bertanggung jawab di seluruh aspek kesejahteraan. Di mana jadi salahnya, Mas Pak? Barangkali apa yang ketangakan hanyalah sebagai interpretasi yang terlalu dicari. Mengake-ngake Banda Sundai membuat iliran ayah yang tagana. Adat sebagai suatu doktrin menghendaki interpretasi yang logis. Apa berdasarkan nambo tidak masuk akal? Silahkan membanding. Akan nambo layani selagi dalam batas kejujuran dan itikat baik. Tapi lah lamu tekaka di bumi tercamin ke langit. Bahwa praktek nombor 10 dari seisuk sampai kini, baitulah sakanya rumah tangga yang dianjung dalam pidato. Tapi pada hakikatnya bah istana dari dapur. Munafik. Laki-laki babini banyak karena didapui. Pedusi di paso mama minta sarak karena takut. Tapi itu bukan adat, Mas Par. Maafnya, lain yang menampak bahwa orang awak cenderung memasuki rumah tangga menantunya terlalu dalam. Lain, bahwa orang Sumando hanya berfungsi sebagai bebek unggul. Taruhlah bahwa akibatnya hubungan batin antara anak dan ayah ranggang, sedangkan secara biologis mereka tunggal. Iya, bukan kok itu kebiasaan? Betul, itulah adat. Arti harfiah dari adat ialah kebiasaan. Itu bahasa. Tapi tidak salah monyo kebiasaan itu identik dengan adat, Tuan Insinyur. Itu tidak logisnya. Sebab kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adalah produk dari adat sebagai ajaran. Nah, disikulah rupanya urek paling lawas semua urek tukang urek. Alun tantu aja nang taganang di kualuan ini dari. Dan tidak ada suatu kepastian bahwa praktik menggambarkan teori secara mutlak. Nah, dalam problem Ikoko justru bertolak belakang. Paradok antara adat sebagai ajaran dengan kenyataan dan masuk. Bapaknya di Mas Par mendapatkan campuran dari suatu fusi dan unsurnya balaian. Unsurnya memang balaian, tapi hubungannya sangat arif, yaitu hubungan antara sebab dan akibat. Maka kini ternyatalah si Mas Par logis. Karena itu bukan suatu logika. Jauh Mas Par. Sakiranya ambo memberikan contoh. Basuo dalam masyarakat bahwa banyak terjadi penyelewengan dan korupsi di kalangan penegak hukum. Ya enggak? Iya. Apakah itu dibenarkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Tidak. Sebagian judi diizinkan. Pelacuran dilokalisir oleh penguasa. Iya. Apakah itu ajaran dari falsafah Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa? Tidak. Nah, itulah materi persoalan. Bahwa apa yang basuo dalam masyarakat Minang nambah dikatakan ajaran adat. Karena adat itu pada hakikatnya suci. Tapi penganut adat itu sendirilah yang berbuat lain. Kebiasaan adalah naluri manusia. Apakah naluri itu selamanya suci? Bukan satu kebiasaan dan adat. Kalau tadi yang katakan bahwa adat artinya kebiasaan secara literal, tapi bukan itu pengertian adat dalam istilah. Kabuatnya. Tidak jelas sih sebelumnya. Adat ialah suatu aturan yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis dan tidak sistematik, tapi mempunyai kekuasaan yang bersifat memasuk. Syarat itu akan diancam sanksi bagi siapapun yang melanggar. Suatu definisi. Tapi sanksinya abstrak, Pak. Kalau itu adat itu hukumnya, bahkan lebih dari itu. Adat adalah kebudayaan, dan di dalamnya tercakup hukum, etiket, norma, dan moral, yang bertujuan membentuk pribadi seseorang menjadi manusia sempurna. Jadi, kalaulah hanya terpaku di satu titik, bahwa adat itu ialah kebiasaan, maka baru dari bojo baradat. Tapi binatang tidak berbudaya, bukan? Paham? Baiklah. Kalau adat itu hukum, untuk apa lain hukum dipabuai? Sedangkan hukum malah ada.
Lah ada hukum Islam, lah ada hukum negara. Apakah kedua hukum itu kurang lengkap? Kini giliran apa, Pak? Sebagai seorang Muslim, si Mas Par harus tunduk kepada hukum Islam. Itu sudah pasti. Apakah si Mas Par juga tunduk kepada hukum negara? Tentu ya. Untuk apa lagi memakai hukum negara? Apakah hukum Islam itu kurang lengkap? Bukan hukum Islam kurang lengkap, tapi sebagai warga negara, ambo membutuhkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Makanya, sebagai seorang Minang, si Mas Par pun membutuhkan hukum adat. Jadi, kita harus bermasyarakat dengan tiga hukum, yaitu agama, adat, dan undang. Nan bajalin bakulindan merupakan tumpu tiga sajarangan tadi salai bertiga. Timpang salah cie binato hidup di negara. Tapi sebagai suatu kesatuan, nan cie kontradiksi dengan lain. Antara adat dan agama, dan antara adat dan undang-undang. Undang-undang menjamin adat berkembang. Bahkan hukum adat adalah hukum positif dalam kitab undang-undang hukum perdata, dan mempunyai ruang gerak tersendiri. Paralel, bukan berlawanan. Kalau dua suku terlibat dalam silang sengketa, sehingga terjadi pertumpahan darah umpama, itu suatu kejahatan yang bisa berkembang kepada tindakan kriminal atau subversif dan mengancam keamanan nasional. Apa tindakan orang adat? Segala sesuatu perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada kusuk, tidak selesai, tidak ada parang yang tak. Siapa yang berwenang itu? Tentu saja orang adat dengan aparat-aparatnya. Orang yang begini tidak. Mungkin saja kepada salah satu suku ditimpakan kesalahan dan dihukum. Iya, sebab dalam setiap persengketaan pasti ada masalah. Kalau itu adatlah bertindak sebagai hakim sendiri, yang menjadi hak absolut pemerintah dalam suatu negara hukum. Pada prinsipnya orang adat adalah orang pemerintah. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Mereka juga sebagai perwakilan rakyat langsung tanpa pengangkatan surat resmi. Niniak Mama adalah terminal terakhir dari jalur struktur pemerintahan. Ada kalanya kekacauan itu menjadi perang total antar suku. Sebab penghulu-penghulu yang membawa bendera kaumnya masing-masing yang ingin keluar sebagai pemenang. Penghulu-penghulu yang berstatus sebagai hakim, kini hakim itu berstatus sebagai terdakwa. Menurut pandangan Ambo, itu suatu kekacauan fungsi yang mengaburkan hukum. Mengati ulah tidak tentu juga pangkang. Para penghulu merupakan satu tim hakim dalam suatu persidangan adat. Mustahil mereka akan mewakili golongannya dalam saat-saat seperti itu. Itu hanya dalam teori. Tapi sumpah satya seorang penghulu akan membela kepentingan anak buahnya dalam keadaan bagaimanapun. Demi gengsi dan wibawa di mata anak buah, mereka akan berbuat apa saja walaupun dalam pihak yang salah. Bergantung kepada watak seorang-seorang. Seorang penguasa yang berkhianat bisa saja bersuara dalam organisasi apapun, juga organisasi adat. Nah, kesabab dari anasir itu timbul kebekuan dalam penyelesaian. Bukankah itu merupakan naik tokai makarong? Ubek laki pantang terlampau tampan berulang penyakit. Kalau itu terjadi juga, sehingga tinggi hendak terpanjat jauh hendak tajalang lain dan nenek mama dan stafnya, maka kasus itu dilimpahkan ke pemerintah. Bajanjang naik petang utuh. Tapi biasanya pihak pemerintah akan menurunkan bebannya ke bawah dengan wibawanya sebagai penegak. Jarang diselesaikan menjadi jauh. Buat. Jadilah dulu. Kini hubungannya juga kamu. Adat juga kamu banyak yang kontras. Keliru. Sebab fondasi adat Minangkabau yang dicetuskan dalam seminar Bukit Marapalam Jabat ke-9 Balik, justru agama Islam itulah. Adat basandi syarat basandi kitab Allah. Adat adalah peraturan pelaksana dari agama. Syarat mengatur adat memakai. Itu hanya pengakuan terpaksa dari kaum adat yang kalah menghadapi kaum badri pimpinan Imam Bonjol. Namun hukum yang lama dipertahankan dan masih utuh sampai kini. Marupanya. Dalam hal perkawinan pamunya, agama memuliakan kawin berencana itu. Halal. Adat melarang. Melarang yang dimuliakan agama, bukankah itu suatu pertentangan? Di mana letaknya adat basandi syarat? Agama memuliakan. Mubah. Adat tidak membiasakan atau tidak memakai. Antara tidak memakai dengan memuliakan bukan berlawanan. Nan berlawanan, ini. Nan berlawanan, iyo jo indah. Tapi iyo jo antah bukan berlawanan. Baik itu pun siang lawannya mau. Adapun siang jo sanjo bukan berlawanan, tapi sekedar indah sama. Jadi, tidak mengamalkan bukanlah berlawanan dengan upah. Hanya sebagai suatu alternatif akibat hukum upah. Lihat.
Tapi apa sebabnya tidak dipraktekkan dan dimuliakan agama? Bahkan dianggap pantang. Bukan kau itu namanya engkar? Kawin antar keluarga macam itu bukan fitnah. Indah ada ancaman dosa kalau tidak ditaati. Poligami ya dalam agama, tapi lah dirancang kalau tidak dibiasakan. Itu kembali kepada pokok persoalan, yaitu melarang perbuatan halal. Seumpama ambo melamar seorang gadis dari kesukuan Caniago, apa reaksinya? Pasti yang menghalangi. Kenapa Nyak berani menghalangi suatu perbuatan halal? Bukan kau Nyak melawan hukum? Tanya si Mas Par karena mau jawab dengan satu pertanyaanku. Andai kata ambu menghalangi maksud si Mas Par untuk menceraikan istri, salahkah tindakan ambu? Tidak. Bahkan itu sesuatu yang terpuji. Apa sebab dibenarkan? Padahal ambu lah menghalangi perbuatan talak dan dihalalkan. Bukankah kedua kasus itu identik? Kiasinya kurang meyakinkan. Rasulullah pernah menolak makanan dari sebangsa binatang padang pasir. Apakah itu haram ya Rasulullah? Tanya sahabat. Halal, tapi ambo tidak biasa memakan, jawab dia. Tapi Nabi tidak menghalangi sahabat makan, bukan? Memang tidak. Kini adat menghalangi kawin sesuku. Iya. Itu namanya adatlah berbuat sesuatu dan tidak diperbuat agama. Boleh saja. Salamu adat tidak berlawanan dengan agama. Kalau itu adat tidak sejajar dengan agama. Sejajar tidak, tapi searah setujuan. Bukanlah dikatakan adat salamu ajarannya pada dukung dengan agama. Sebab rumah akan runtuh kalau tunggak tidak ditandilai. Umat akan zasik kalau adat tidak berpijak di wilayah agama. Itulah yang dikatakan adat bersara. Alun puasnya. Ambo lalu menampak mudarat manfaatnya sistem perkawinan kedua suku. Ayam itu halal, Mas Par. Halal. Kalau ambo cancang anak ayam agak kesuki, ambo gulai lama-lama lantas ambo hidangkan. Namun Mas Par makan? Tidak, baik tidak. Jajok, baik jajok. Dek perasaan ambo tidak mengizinkan, tidak biasa. Itulah adat. Bisikan hati nurani dan getaran alif fitrah manusia. Perasaan. Itulah hakikat adat yang sebenarnya. Tapi kalau ada orang merasa tidak jajok, perasaannya mengizinkan untuk memakan gulai anak ayam. Bah, ambo minta dengan hormat kepada orang itu agar memakannya dalam hutan, menimbang orang lainnya sampai muntah memandang. Memang naluri manusia itu seragam. Dan lazimnya orang tunduk kepada pengaruh lingkungan. Karena perasaan batin adalah panca indera nirana. Bang, masih akan mengatakan peradaban Minang itu primitif. Iya, ambo akui, ambo terima. Itu baru kita kaji dari segi psikologis. Bapak kalau kita silau di bidang lain, bidang sosiologis kemasyarakatan umpama. Maka manfaat sistem perkawinan antar suku macam yang kita persoalkan itu mempunyai keuntungan dua jalur, rangkap balik ketimbang. Seumpama orang basiang padi tarang bila langgape. Coba. Ke dalam suku itu sendiri timbul rasa kekeluargaan yang kompak. Bahwa segala anggota suku berdosana, satu kaum yang berasal dari satu padi, satu jamaah dan utuh di bawah satu imam, yaitu nenek mama. Kemudian, keluar sukunya sendiri dijalin hubungan ipagisan dan ando berseman, sehingga terwujudlah satu tubuh kekeluargaan besar yang dilandasi perasaan persatuan, panuh basa-basi dan tenggang menikah. Dengan sendirinya terciptalah asimilasi komplit dari masyarakat satu negari di bawah panji-panji di hidupnya. Jadi adat itu adalah alat pemersatunya pasti. Sebab dalam diri setiap warga negari berpadu dua perasaan, yaitu perasaan berdusana dan perasaan ipagisan. Perpaduan umpama kapu dengan gandia dalam sini. Iyo, ambo paham kini. Adat awak memang hebat. Kayak gitu kaca bulu dalam segi lain cukupnya. Cuma boleh nak ranuang kemana dulu Mas Par. Punya-punya mana dulu nak tarasu manisnya. Kalau memang itu hakikat adat yang sebenarnya dan salamak samani itu ajarannya. Ambo sapah di kulit-kulitnya, ambo lugu aja gitu-gitunya. Falsafah adat Minangkabau itu sangat dalam. Oleh sebab itu pelajarilah adat itu secara ilmiah. Jangan laki-laki mengambil kesimpulan. Nambek capek-capek masukkan adat ke dalam museum kalau dikatakan adat itu batu dalam dunia. Sumbangkanlah adat itu ke dalam khasanah budaya nasional sebagai andil dan tak ternilai. Sebab kebudayaan Pancasila adalah intisari dari kebudayaan seluruh daerah. Itu tugas kalian angkatan penerus.
Memangnya, kami golongan muda selama lah basalah terhadap usahaku yang kami waris. Kami tidak mencintai adat kerana tidak kenal. Dan rasanya akan lebih gadang dosa kami kalau apa yang diamanatkan oleh nenek moyang kita hilang di tangan kami. Iyo, itu pasti suatu kesalahan. Tapi banyak pihak yang terlibat dalam hal itu saling kembali bergatah di bawah kailangan. Sebab kalau kemenakan salah dia tidak mau tahu, maka mama bersalah dia tidak memberitahu. Pun sebagian para pemangku adat sebagai suluh bendang dalam negari juga bersalah. Karena suluh itu tidak disigikan ketahuan lakukan ke jalan dan kalam. Atau kadang-kadang suluhnya sudah mengeram basah. Jangan kurang mengangkat sarang awak sendiri dalam kalam. Jadi, bisa doa alahnya awakku dan salah pede bisa. Kini ko ambolah paham bananya. Walaupun mengaruh alun sabi sawang, mau alun sabi rasu. Kalau selama ko kami baru menemui abunyo, maka insya Allah ke kami kali besar nabi. Adat ke kami jadikan bahan studi. Alhamdulillah. Apa tanggapan ini terhadap pandangan sinis orang lain kepada ada awak? Wajar. Kalau orang tidak menyenangi sesuatu yang bukan inyo-punyo, itu biasa. Tapi adalah suatu tragedi kalau putra Minang itu sendiri yang memuntahkan adat. Padahal dirinya bergelimang dengan muntah itu sendiri. Ambo selalu menemui tokoh-tokoh perusak dari orang adat di dalam penampilan karya-karya seni, tidak pernah tampil sebagai pembela kebenaran. Justru karya putra Minang itu sendiri. Orang lain berbahasa tentang itu. Ambo bukan penganut adat yang fanatik, Mas Bar. Tapi penggambaran negatif yang mematikan roh adat tidak bisa ditolerir walau dengan itikat apapun. Coba Mas perbayangkan. Kesan aku yang tinggal di hati masyarakat sesudah menonton suatu drama atau sesudah membaca buku roman, nah di dalamnya basuh orang basaluak bagalara tua sedang marabut tunangan orang. Atau mari mantam tanah meminta bunga pitiriba. Nanti akan bandit dalam film kopi. Asosiasi masyarakat membayangkan, kemudian timbul kesimpulan bahwa adat itu adalah sesuatu yang jahat dan mesti dimusnahkan. Kesan Datuk Maringgih dalam cerita Siti Nurbaya pantun tukar nentakkan nama sanang, sehingga melayakan pameong bahan cemeh curang luar, menjadikan awak menasa menjadi ramina. Malu. Tapi memang acuk bana basu bahwa orang-orang adat itu bersifat antipati masyarakat. Mungkin saja pribadi seorang pemulu itu jahil, tapi jangan adat disalahkan. Sebagaimana awak tidak boleh menyalahkan ugamu kalau orang tulabai salah tingkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, kebetulan mana? Lain siko. Duduklah dulu seterangnya. Batu terang-arangah mana cendu orang kecemasan. Aduh kegadihan tapaki aturan doon tapi malu. Di mana tapian yang tarampa, di mana jadi tua parang. Pasupalan diajak orang. Sia namanya. Konyo, anak tan mudo nama pangkat isnyuko. Inyo maino adat. Dikatakannya adat bati na labakare. Indak ciek-cieknya. Anyoko babini di orang lain. Membuat bijak di rumah sana. Membuat semang salah dalam negara. Ambo minta keadilan. Buang tingkarang. Hukum malun bisa dijatuhkan. Bukan kau ini yakin? Batua. Seorang pemulu itu memang hakim. Kinilah ada tidak? Ada tidak? Ada hakim. Maka hukumlah sah dijatuhkan. Pangulu memakan tidak menghabiskan, menabang tidak merabahkan. Tidak boleh berkata putri surang. Kalau begitu, apa artinya karisabilah nama pakai? Kalau tidak diam ke menabuak ganti yang kamu mutu. Pangulu masih lukai dan ujungnya runciang, pisaunya tajam. Joko ada awal ke ditimbang, salah ke dihukum, tampaknya bukan itu. Tapi di sidang adat. Badu dua orang sampai jinih balayu daun bampalapiak mencari kato dan sabuli. Lah dapat bana dan sebuah kato dan sayo, di sinan hukum dijatuhkan. Adapun kari pusako itu bukan lurus terjangi, tapi balaku dua tanggal 3 lamu kesampai dijuang. Ulu kari itu tanggal-tanggalan, salah hawainya tinggal dalam sawang, salah pakai nak namu diantarkan. Dan matanya tajam banyak ketimba mencari hukum dan adil. Oleh sebab itu penghulu memaci bungka dan piawai taraju dan tak payah. Inyo menimbang semu barek mauji semu merah. Tuhan betul apa? Kalau memang perlu lama nampak gini, maka orangnya lah dia kini. Inyo datuk berpati sendiri. Tapi yang ada orang berpati. Ambo rasa beliau nama rampek sabidok di dalam ambo. Walaupun nama 3 batin pangkato. Tapi nenek mama adalah pusat jalur kumpulan ikan. Kayu baju pang tidak boleh diantarkan. Anggota adat harus sakato sayo sajalan saya. Picak setapiak boleh sagolong mamiak kato jemupakan. Itu menurut adat.
Sah dawa berkelakapan, batang dawa berpalinan. Kini dawa bosa, sabab labasasi berketerangan, labas suruh matuari baga langgang matorang banyak dipacamin orang tenagari. Sah nyo dawa bakalangkapan, sah keterangan di mukurati. Detinan terpakai ya lu aja patui raso je parisu. Dikaruak sabi sawang di awai sabi raso, baru jale hamen loyang. Keterangannya bisa merupakan kini. Nan kema mereso sia. Inya sendiri, sasinya orang banyak. Man orang banyak tu. Setara Rajoange. Sultan Rajoange amburaso kurang paham di perjalanan hukum. Lebih rancak tidak usah dipasukan. Itu karajo sesio mencari sisi akademik. Basabalah Sultan tentang itu agak sabantah. Kurang pencapek makan tak kalang Sultan. Kurang pencapek jalan tak ruang. Kalau sekiranya lambek kajak tu ada tinggi batang macabang, lambek katibo ada Jawa jalan berbelok. Makuan boko sultannya. Ia tentu paham maknamu. Kalau sultan nama pamatanya ia kok taganang, kalau sultan nama banyakan pendirian. Kurang yang bijaksana berpendirian bukan baik. Tapi lamu lagu ini kemana? Kalau laku sedarok tarung kai bahasan, lagu lakai taruh melu, walau joro mengalahkan, baik tu ada tanahnya. Dikatakan Budi Caniago, orang Caniago itu berbudi. Kalau baik itu ada sultan, di mana Budi disangkinya? Nyak Datuk Berpatih, kok tampu alunya layu, rangguikanlah buah dari sangkai. Nuliskan kandak mamambo, nak sanang nanti beliau. Alah sedang atunya, kini siapa lah menggolek malang dia di kekininya, hingga mendagia. Ambo alun mengaku kalah, karena alun tantu ambo bersalah. Jokok lah kalah di galanggang ju badan ambo bayirkan. Nyawa ambo taruhkan. Tapi kok ambo di nambana, patah sayuk petungkek paruh, namun lapur kaya itu. Landeh yang mengecek, tinggi ke bubur ratikam garang puset di kepala. Kok iyo kesantiang tuang, coba ngaukan mencuang kini, bela dia kini. Kalau mama ke mendawah ambo jo, mangkonyo tabang batimbalan, mangkonyo cakap balasan. Dan kini ambo ke mendawah. Orang yang membuat masalah tidak boleh mendawa. Orang yang membuat rambut ramping juga tidak boleh mendawa. Tantang nama ada rambut ramping. Sawah pusako mak gadekan. Iya ada gadekan. Joci ama mak pakai. Tidak ada yang melupakan. Ada yang tunggal di pusako. Ambo lah gadang mak. Ambo mamak pulau di pusako. Tidak bisa. Waang pada ketek. Martabakan kemenakan. Manuri adat. Kacik tahu gadang pandai. Elok kato je mu pakai. Tidak boleh berkato putui surang. Lajar lebana dia ada sejarah itu siapa? Kalau lepas suor magadang katerisan maik teranta di rumah. Basuor gadi-gadang tidak pelaki. Maka pusako lah boleh digadaikan. Kok gadi-gadang ke dipelakikan bukan gadi orang pilihan. Anak mama tidak berhak di pusako kita. Bapak dan membayarkan. Orang laki-laki Minangkabau tidak boleh makan di pusako. Keluar mencari duit. Kalau baik itu padusi mulang kironyo. Pada piti cangkeh halau ke Jawa. Cangkeh ayamu. Beliau menyumando. Tidak cuma mama menyumando ke rumah orang. Santano mama libat tanam indak tagadai sawah banca. Jadi kanda angkri siapa? Kanda amun ndak banyak mah. Kamandawa darah rampe. Iyo. Marabui, marampe, manipu, menepo, manyamun. Cukup dia sekarang. Iya. Aduh. Tangan dan patah. Lapehkan pisau pos terajangnya. Lapehkan. Waliarokan tangan. Waliarokan. Tagak terajangnya. Tagak terajangnya. Wang maskar duduk sini. Duduk. Terdengar enggak? Sudah mulut kapun dua. Hanya mati. Oh anaknya. Sudah cukup. Tanangkan hati tuan-tuan. Jangan dipetulikan diri karena ada di tuan-tuan. Alun nada orang yang berani melawan sabda doangi. Antah kota agak mati mulut. Ditanam tumbuh di kabut kadang. Surang kau kenakan secara jangan. Cukup. Lai teranglah. Lupa tuan-tuan. Lima kita ini. Iko rumah pusat kurang si kumbang. Ambos mandor si tenggang ambos dek. Kok pacar berito dalam kampung lah tak jadi cakap juga lai di rumah orang. Kalau alamat kalanya selalu. Masya Allah, tajwa sawah je banda-banda ada ulah perangai tuan-tuan. Maafnya, bukan ni ambo tidak meragukannya, tapi ambo terpaksa melawan dia membela diri. Samyang padi ni talak ke tengah cako, alun tantu mai sia nak turun dari rumah. Jalan mai angka, tanu mati yang di tangan dia, maka mai yang tidak kabak kubur. Alam bumi yang kabau menyimpan bangkai manusia macam mana? Syukur kalau begitu.
Nanambo gamangkan mamak mati dah ulu sabalun gadayan sawah banca kata. Indak kata dangakan kami pakai mamak dalam. Nak tangan saya lo mek tinggal dia siapa? Atau kata hendak berpucuk ke bawah hendak boleh? Hidup takkan mati nak amma. Pilih ya? Alah. Cukup dengan itu. Ambo ko manusia. Basalero. Kalau uang kuangku pandai bangi, ambo pun bisa berak. Kalau uang kuangku pada rapane darah ambo juga bisa mengkalahkan. Ambo pula nam bisa maluah, bisa panen. Tapi ampang basi ambo dimbiangkan selama itu lah iharago marago. Itu pasti yang kuangku pikir. Nang gini sekarang jangan pulang. Patanangkan nanti semalam ko untung lalu sekalo barasian timbul kebenaran dalam mimpi, besok pagi datang ke rumah Khadijah. Di sini ambo selesai. Rancak kini kita selesaikan di Cikonya. Nak dalih harta barenyo. Hari semalam berago. Indah jawab diorang. Bau juang tu kata Ostan. Apa orang kasih suka? Nak buruan naik lo? Naik lo. Kalau naik lo, duit kenapa? Baik. Ambo pasti. Ambo pulang. Si Mas Par, siko semalam. Besok sama-sama ambo pulang. Tapi ambo ndak tinggal kato di rumah ambo ke di Cikonya. Baik kau ambo pesan kan? Kaya. Kenapa sih udah kau enggak juga pulang? Sudah jam 8. Uni khawatir kalau terjadi apa-apa dengan dirinya. Oh, enggak apa-apa. Uni enggak perlu gusar. Kan pesan ini Datuk Perpati semalam sudah Ipa sampaikan. Pagi ini udah pasti pulang. Tapi kenapa bukan dia sendiri membilangkan pulang? Bukankah rumahnya tidak begitu jauh dari sini? Sore kemarin hari kan hujan lebat. Mungkin udah nggak berani pulang. Maklum di kampung tidak serupa dengan di kota. Lagi pula pembicaraan mereka sangat penting. Belajar adat. Pada kesempatan tidak banyak. Kan Kak Uni dan udah takkan lama di kampung. Itu udah kalian datang. Itu ini Datuk Perpati ya. Langit. Jadi? Mas, kenapa kau nggak pulang, Mas? Kenapa? Nanti khawatir, Mas. Nanti takut. Sampai nggak bisa tidur semalaman. Kau nggak apa-apa kan, Mas? Kalau begini, Mas. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Jangan menangis. Tenanglah. Nanti mengerti sekarang, Mas. Narti sudah tahu sekarang. Semua gara-gara Narti. Kita pulang saja, Mas. Pulang sekarang juga, Mas. Tenanglah, Ti. Sudah kau bilang nggak apa-apa. Nanti nggak boleh begitu dong di hadapan kita. Nanti belum kenal kan? Ini penghulu kita. Ini Datuk Perpati. Nanti panggil ini sama beliau. Maaf, Nik. Narti, kau tak perlu tahu dengan persoalan yang timbul di rumah ini. Kenapa begitu, Nik? Bukankah saya juga anggota keluarga di rumah ini? Itu benar, tapi ini persoalan laki-laki. Kau tak boleh terlibat. Ibumu dan juga si Ipah nggak boleh ikut campur. Tapi saya pokok persoalan. Saya belum bersekretaan di rumah ini. Untuk itu, ini tak perlu repot-repot menyelesaikannya. Biarkan kami berangkat ke Jakarta. Atau saya pulang sendirian. Semua juga akan beres. Kenapa kau berkata begitu, Narti? Saya kepala keluarga di sini. Saya rasa kau nggak perlu menasihatiku. Apa yang terjadi sekarang sudah saya bayangkan dari dulu. Saya tahu bahwa semua ini gara-gara saya tidak orang sini. Fungsi kau di sini sebagai menantu. Kau harus patuh. Saya di sini bukan sebagai menantu, tapi sebagai tamu yang tak disenangi. Kalau kau anggap dirimu sebagai tamu, maka menurut etiket seorang tamu harus tunduk kepada tuan rumah. Narti, saya mengerti perasaanmu. Apa yang saya harapkan darimu hanyalah supaya kau bisa menyesuaikan diri dengan keluarga dan lingkungan masyarakat di sini. Kau harus belajar menjadi seorang wanita Minang. Saya sanggup, Nik. Saya bisa.
Tapi saya tak dapat merubah darah yang mengalir di tubuhku ini menjadi darah Minang yang asli, yang murni, yang terhormat. Bagaimanapun kau tak bisa merubah garis keturunanmu. Dan itu tidak penting. Namun kami cukup puas kalau kau sanggup bergaul dengan cara-cara hidup yang baru. Setidak-tidaknya dalam keluarga kecil kita ini. Dan kami akan bangga seandainya kau berhasil menjadi menantu teladan di kampung ini. Menantu yang berasal dari daerah lain. Mudah-mudahan, Nyi. Tapi kami tak akan dipaksa cerai, bukan? Tidak ada orang yang berhak menceraikanmu, Narti. Kecuali si Mas Par sendiri. Kalau dipaksa. Siapa orang yang berani memaksa perceraian? Itu dosa besar, kau tahu itu. Di sini orang taat beragama. Si Mas Par bukan anak kecil yang mudah dibujuk dengan bonbon. Bagaimana kau adat menghendaki? Adat kami bukan seburuk yang digunjingkan orang di luar. Itu mesti kau pahami nanti. Dan setelah kau buktikan sendiri, kau harus mencanangkan di kampung asalmu nanti bahwa adat Minang itu tidak kejam. Adat Minang itu tidak buruk, walaupun mungkin bukan satu-satunya adat yang terbaik di muka bumi ini. Ipa, sebentar lagi mama kau datang. Bawalah unik kau ke dapur, ansualah lain ke tanah. Jadi, Mak, ayo ke dapur nih, yuk. Meninggalkan dulu ambo sebantannya, ambo kaya dulu. Baiklah. Itu Mama datang. Nanya loh, Mak. Yuk. Lah lamunya juga. Lah semua. Agak salah keadaannya. Maaf ya, ambo pagi-pagi pai meragai ubit sebentar. Ambo cari sawah karyang pulau. Terpaksa berjemput aja kau. Jadilah terjoni. Caruh capek. Dek karena Sultan Talambet tibo, makor punya hari lalu. Alah kau beli ambo muka aku. Jadilah terjoni, Mas Par. Sengaja ambo mengumpulkan tuan-tuan di Siko adalah untuk menyudahkan Bangkalai Kato dan Kapan. Iko rumah pusako itu. Segala cancang putih Siko. Ndak ada tagua sapu, ndak ada sewek saranto dari orang lain. Dan ko ada nampatu diselesaikan. Maka ambo ko parwa nan kuasa menyelesaikan ko iyo bulu na kusu. Tarado ketika paham termamak kemanakan itu biasa. Dan ko cito lai sama baik. Maka cancang terai jadi ukir rahmat tiap dari Tuhan. Pantun undang di lempu. Balaya kapa naran tiku tampak nandari tapilang. Basilang kayu dalam tungku di sini nabi mungkin. Tapi nyampang itikat nama panjang. Sansaro kayu jadi baro de api binaso dandang nasi menjadi karak sayu. Aban. Bak papatah tanjo utang bansu mukalan saya. Kato bahasa duit muka dapet. Alah patut rundingan kita mulai. Lapati bananya. Nya Datuk Papatih. Ko iyo ambo membuat sumbang salah di negari, mako sebagai kemenakan. Ambo tunduk kepada hukum nanti. Jika dibuang ambo jauh, digantung namu tinggi-tinggi. Patut carano ambo lingka, ambo tatiang ambo legakan ke baki pengumum negari. Kok kabanasi kunyit singgang ayam, ambo bayarkan. Nyampang buang puluh ditimpokan, barisu ambo bakiro, ambo hitamkan Minangkabau. Ikhlasnya. Baiklah. Setantang kato adalah sarapak dari si sapa. Itulah kato laki-laki kato jantan bertanggung jawab. Joko barani memasang taruh barani menggapuru. Tangan mencancang bau memikua pantang menyuap di dalam salai. Tapi sungguh pun nan bagian. Itulah nan kita sudi kita siasat di sigo ruang letaknya. Iyalah tantang rasuah menjadi jauh. Lai kuri kasau laki ato. Sesuai kaku tidak awal. Joko lah sarata ditampilnya. Baru ditati yang diantarkan ke orang punya adat. Kabek sebalik buat sintak sulit lah orang kamangkai tibu nam punya orang surang. Siapa dengan orang mempunyai? Itulah orang adat dalam suku dan sampai ini di negara. Bampala tiap balayo daun mencari kato dan sabule di balerong undang di karisai. Sinan dawa ke ditimbang, sasi ke didanga, tando jebeti ke dicahaya. Maka ayah nanjanya disawak ke parian. Banang selesai dipunta ke gumpalan. Baru badantang bunyi palu hukum putih di mukurape. Nan baru tangka membayar piutang batarimuan. Keadilan lain sih. Ingat Datuk Perpatia. Karena mengingat pemulu kami nampai sampai bertanya pulang sampai berito. Maka kau dakwah kamu rantang. Apa sifat kamu pakai? Nama kau janjang kari tingkek. Nama lubang pintu masuknya. Siapa orang kari jalan.
Jangan ambo sorong lompatan inyak jo ke dapat malu. Sekian dulu tanya ambo. Ko itu na Sultan minta barang ngado pada ambo. Insyaallah ambo berikan. Tapi Ustaz, seibarat kurang menabang kayu. Di pareso dulu mendarat umpan. Dikaji buah kebaserak dia tong bungo kebataku. Di bandiang jumulaganyo, kok dahan raso kemainko atau mambe angin lalu, sinan dapatlah kiro-kiro, alah kepatut dirabahkan. Bah kok sekiro ditutuah dahan tuonyo, atau di sisi adan tiangnya saja. Oh kok kari tabang dulu, kama tabang kajawa. Jangan sampai tanaman di landonyo tainanya orang tak mana. Abato kelaluan di mana, menurut pikiran aku, alun patui dakwah di daki. Alun tigo dihukum buang. Gadang peluru dari badia bak menembak pipi di Maryam. Baris Sultan tentu. Terima kasih pemberiannya. Tapi terlalu disapa menyemando ke orang lain. Karena garinya baradat kat kampung yang dapat suku. Kemudian digungguangnya ke pusat kuambu. Bukan kau itu karyus mampalah namparannya hukum buang di negari. Adapun si Maspar kawin di orang lain, itu tidak salah. Hanya nan sumbang karajonyo, inyo membuat bilik di rumah di sana. Itu pun kalau melihat tanah baki tumbuh dapat dimaafkan. Karena sifatnya sementara, terkecuali membangun rumah tangga di rumah gadang. Ba'a ketantang tidak dijapui ke pusat kuambu. Adat tidak gisi orang, limbago tidak ituangnya. Tidak tersenar walau jadi mama. Dima tambilang tanta di sinan tanaman tumbuhan. Kini tanaman tumbuh di Jakarta. Tantu tambilang panggaliannya tambilang orang di sinan. Tapi tabang agak jadi hitam. Berjalan orang Minang juga adatnya. Adat kan dikunang pai. Tidak membawa pisau sarung di sini orang. Tabang lagaga jahitanmu itu betul. Tapi kita kerantau tidak membawa cupak di bantang. Cupak tetagak di Minangkabau banyak orang isinya. Siapa malalah siapa tak. Siapa kena ikan datang ke pasir. Di mana ada lubuat di sini ada ikan. Asiang padang asiang belalang. Orang baradat balimbago ulo. Kok tinggi awak nama tu. Usah pintu orang ke daerah. Tapi membungkuk sekepalo nak lalu badan sebatang. Dima bumi dipijak, sinan langit dijunjuang. Ba'a bunyi gandang, baik itu kau tarik. Awak mesti menyesuaikan diri je orang. Sebab semua orang kadi sawak rantiangnya kadi patah. Basi tinah di kampung orang. Jadi, tidak tak bilang salah mengawini orang masuk lain? Tidak. Nan kesalahan di dalam adat. Menggungguang membawa tabang tunangan orang. Atau merampok bini orang, atau merompak pagar larangan terserah air ke bumi tabayang malu kalani. Kalau begitu, ini menyukukan? Suku ndak suku itu urusan lain terjangnya. Sultan mengemukakan masalah hukum, ambil tanggapi secara hukum. Kalau begitu lata ganggang kaki balik kata jumbai akar kebagayu. Alamat kadih kemenakan awak jalur ulang. Tunggu dulu terjangnya. Ambo mamanje basinggari mencancang balanasan. Sultan kentang. Bahwa dang tuangku anak tongga dek bunduk kanduang dikawinkan di putih bunsu orang sungai yang sekaladi dalam daerah tiang bungkua. Bukan orang Jawa. Tapi direstui di bahasa sampai balai badan kerapatan tertinggi di Minangkabau. Itu tak bisa dijadikan dari hukumnya. Sabab putih bunsu rasa lanjut dilarikan Cino Matu. Maka tanjuran kuang rasa kacau dagiannya terpasau di lapak. Sifatnya darurat. Baik. Kalau Sultan mengatakan Cino Matu rasa dorong membawa putih bunsu ke Pagarujo. Maka kini si Maskur lah tak dorong kawin secara sara. Nama nan tinggi martabat setara juangi jurajo tigo selo. Apa anda tunduk ada hukum terbaik? Kalau iko menyangkut kemenakan muslim. Apa dia apa teranyau? Hilangkah ragu diri Datuk Perpatian Sabatang tersebab mengawinkan adik kandung beliau Jo Aditya Warman, Komandan Parang utusan Gajah Mada? Tak patut. Karena Nabakanda adalah orang badak utusan Raja Jawa yang tak bisa dilawan. Tujuan Aditya Warman ke Sumatera bukan mencari istri, tapi mencari tanah jajahan. Namun sajangka tanah Minang tidak tajamah. Kurisi tidak condong rabah daulat indah dua lambah. Maka mereka mayungkan langkah menuju daerah tanah Jambi. Di sinan kukunya mencakam, kakian sampai itu. Tapi perkawinan yang katakan tadi tidak direstui di Datuk Tumengman. Sehingga Raja Nambadua bertikai paham. Bukan kau itu yang dikatakan. Datanglah rusuh dari lawi ditimbak Raja Nambadua badia sadar tak dua dangtap. Bukan perkawinan itu yang disanggah beliau. Tapi dalam politik lunak yang ditampu Datuk Parapati yang tidak bisa dipakai di Datuk Ketumbangungan nan badarah militan. Nan menyonsong musuh di padang bersinta. Bukan di siasat di rundingan. Ambo raso sulit Sultan memahami nan tersirih dalam tambu. Kalau perkawinan macam disapa kau ingat selalu.
Maka lalu pinjai lalu kulindan. Kabanyak nama ini yang di belakang. Lama-lama bertukar diri aja karako. Junjung tidak pengguna lain. Sebab karako pandai manjat batu biasa melidik umpit baik. Ambuaro setara joange bisa membedakan antara hukum jo kebijaksanaan, antara jabatan jo pribadi. Tapi rupanya kaji itu terlalu tinggi untuk sultan. Sehingga ambo berabak diterima kabau. Ini akan tahu bahwa ambo memang tidak bersekolah ke Jawa mahikan piti secara siapa. Tapi ambo rajin menyimak. Rumah sekolah ambo masyarakat dan guru ambo nenek mama. Menurut ketuanya, kalau pangulu mengangkat pintu maka anak buah melompat India. Setiapnya limpahkan selalu tanpa murang. Pabialah kita cabutan tak jauh pada Minangkabau, sehingga indak pasti sia lain pari bantu rasa rupa gandum dari injalai. Sutara joange, nang tadi kita bayelo baunjun dalam adat. Allah lalu buat tunggu atau beli yang batang. Allah jaleh persoalannya. Apa nih? Aku pribadi gua. Dia mau nang kawin ko kok dapet. Ayo awas semua. Tua. Alasan ambo bukan mencacek pemainan orang tindak beragiah gadang kawa. Tapi ambo khawatir orang lain tidak bisa menyesuaikan diri juga. Ambo tahu itu kan pancing dilarikan kan. Apa nanya kasih? Adapun kita orang laki-laki di Minangkabau mempunyai tanggung jawab sabare singgalang jumarapi salawes singkarak di meninggal. Bau kita ko baisi kedua. Nang tua untuk anak nang kita untuk kemanakan. Bukan saja anak di kemanakan. Taruh kalau buah ketapian lapeh ke kampung kan negara. Kalau pakua sambal limbiang timpuruang lenggang-lenggangkan di bawah narang sarwaso. Anak dipangku kemanakan di limbiang ulang kampung patenggangkan tenggang negari jeminaso. Ko ado malu ke di lampu. Kok patut dagang dipulangkan. Atau ke sawah ke taruko membangun koto jutarata. Urang awak bersuang samui sabateh tenggang jokalaka. Saujo salape, satanai salatakan. Kamu dia serantak galak kayak dia serang kuadai. Indak saja je piti. Tapi jo kakuk jo karaju. Jo aka je pikiran. Jo masuk di pelunjuk. Sehingga ndak ada nembarek yang tak bisa dipikirkan. Ndak ada naringan yang tak dapat dijinjang. Lihat kan? Lain orang awak nantar-lantar di perantauan. Di mana mau buah jabatan sia anak masuk daerah hitam. Sebab raso suku aku saku raso baluak pada daerah lain paci arek ke pagang tagu. Ko ino ndak dibalah tibo di malu ndak paragia. Iko nang dari paturun panayakan. Dari niat turun ke mamak, dari mamak turun ke kemanakan tibo di kemanakan ditanya. Tapi ko indak terpacikan nanti. Maka nasib kita terhadap ke kemanakan menyemandung ke orang lain. Sepantun memaga karena dia condong. Ureknya di ladang awak. Dipaga, dipupuak, dikosi, disiangi. Tapi buahnya jatuh ke ladang orang. Awak nempunya orang mulia. Alang kadang sedia siapa? Kok ambo lay macik kempit tuahnya tadi lay kebagi ambo galapu sakonya. Ambo aja. Hak si Maspar ndak hilang dalam mata. Nan tak berhak juga lapu sako. Ialah semandu awak nan laki-laki dari nan berasal dari daerah luar. Sebab galatu pusako. Pusako itu jatuh ke kemanakan. Kok ke dia itu? Nah itu hanya sebagai hadiah. Syaratnya saya tinggal pusako nan punya galak. Tantang esok keluarga siapa kok tinggal di kampung. Baa nasib anak keturunannya. Tentu mereka tak pula dalam masyarakat. Bak si cerek di padang lalang. Sutara jonge, adat itu tidak sampai dan tidak menyampaikan. Istri si Mas Parko harus dimasukkan ke dalam salah satu suku di Nagariko di luar suku kita, suku Cenyago. Suku itulah bakal hinggok mencakam tabang menumpu bagi beliau. Dan itulah pula suku anaknya isuat sundit ke sundit. Tapi lain kan mau orang menerima? Itu biasa dalam adat. Namun segala sesuatu itu kan ada cara. Ada jalan nantarantang, ada peraturan kekiti. Masuknya bapak lau, kaluannya bapak lagi. Kamu aja anak-anaknya atau pesako? Enggak. Jangan dia ya. Anak-anak tidak berhak je pusako ayahnya. Karena aratu itu pusako tinggi namanya. Terkecuali aratu hasil kering cucu paluah itu dinamakan pusako ranah. Maspar. Kepada si Maspar rambu amanatkan. Sebagai seorang suami yang berwibawa dan bertanggung jawab. Sadarilah bahwa awak yo mama orang. Oleh sebab itu karena harus anak kemanakan. Bela kau nyo pamili patenggangkan kurang di kampung. Bertindaklah bijaksana sebijaksanonya orang membunuh ular di pasamayan. Bani yang salesu, panggado dan patah. Tanah menusah luak lambang tapi ulahnya mati sekutiku. Pandai-pandai hidup dia orang. Tahu-tahu membagi kasih. Sarasikan nublik berkuliliang. Suku nanti bo sanang nama nanti. Jangan bayam merana itiak sakandang lain sebawang tidur. Kok lain pandai mencetih haka layu ala sampai ke tujuan. Tapi kok indak pancuang memutui. Basun waju di rusuaknya. Isuak diri yang dililiknya indak dapat bertenggang lain.
Pada hakikatnya ambo indak keberatan jo kawin silang macam itu. Tapi ini ambo gampangkan. Dek melihat silaku kanang kalah. Lah banyak macam yang kamu. Maka di antara nan talanjua kawin kalua saibarat kacang malua junjuang. Pucuak menjelo para orang jaso kagagang baindakan. Utang ke tanah tak tabaya meratuk pagar petang pagi. Maka kulai amanat tapaliaro kita ruah pepegang taguah. Tandolah pandai menitibu ya selamat badan kesukaran. Baik itu pun kepada Ustaz Jangi. Usah lupa ditampil taga. Awak lah mama nang imbaukan. Maka sebagai mama, mesti taguah joriak nama ampe sabar jori ibu nama nini. Ada taluak tembunan kapa adat bukit tumpuan kawit biasa lurah tajunan lainnya. Batu condongnya mato kana nelok tunggang salero kana lama. Tapi mato indak sepandang salero indak saraso. Mato awak memandang sumbang di orang mulia paduniran. Lidah sarasi jenon padeh kurang membuat boleh mani. Itu biasa diidui campur-bercampur caro walain surang-surang. Tuah hanjang kilapu kudu. Tapi semantang tunda itu. Ko ado pasangan buya, sultan memaci pasah basi. Ko ado tanah menumpang, sisik je tanam bayak-bayak. Ko lai satu berbuat indak padi mengatuk dapet salibu dia rodo. Ingat atuk perpatian. Setantang pitu hanya tadi kamu ganggam marek-arek, kamu gungguang kamu pai, bajari membawa cincin. Jika salah ambo kembali, kok talan gua ambo suwe. Baan kini. Kini lah tiba boleh dinandata lah dapat ayanan janyah labas suwo saya landai karena ulunya labung jeki warunya labeli. Labas suwo pematang dan terlampau ke tampek gajah menyubarang. Segala silang selisih hanya datakan sesudah ambo dulukan diretnya ambo sandakan di batangnya baik pun kaniniat mamakan. Tanadok ke diri ambo na merubek mungkin kurang lelo jetarati mungkin tangan tadi tak kita hantam menantaki kulit patah rila jemaah ambo minta usaha ambo dibayar utang. InsyaAllah ambo maafkan. Nya datuk berpatih. Lah rata sandi rumah gadang lah condong tunggak segilapan de ulah gampo nan sadaro. Baria taluk nan tanang memacah lalu ketapian salah di kaki yang boju. Mako salamu inyak merambah jalan kebenaran aka basawu la baputui rumpuit leso baluka tarang kayu anaknya la rabah tu. Tapi cie nan ambo rusuh ambo gamangkan. Kok tagagawe batangan tersintak lalu kepucuan. Tentu gadang inyak kata kirai, tua inyak terinteh, martabat inyak kota gisia, rila je maaf meminta. Sentano siang indak balikkan malam ko indak badangakan, anwi nan indak tapintesi, lului ko indak tasalam. Kabaalah nasib pesisir bendi. Dek kudo buto, kusia pun buto, roda nan duo badeng pulau, tampan kelondong masuk kuda. Guno tak jual ke dibalik, ke Tuhan ambo pohonkan penambah timbangan amal baik, isu kok lain kata ini. Kepada mama ambos tanah jange, mama kandung balahan diri rasuk pembimbing rumah gadang, palito bendang ruang tanah. Tinggi ambo ko membawa ruwe mak, gapu ambo mau lama, lagak di baju orang basalang, paham lah mama tuhan. Makolah telendo mama sedang tagak, tabulakangi mama sedang duduk. Rilakan ambo tentang itu. Ketuhan ambo minta ambo. Adapun badan diri ambo tapek bak rabuang sedang tumbuh. Merentak membosek dari tanah, marasu gumpamlah gadang dari batuang, nianglah gata dari orang. Lupo kau rek nak cuka. Dan ambo ragukan mama nala basipai bak batuang panjang. Walaupun tinggi malepayawan tagua batareh je sembilu. Tapi runduk kulai ke bumi, menyilau rabuang nak gadang. Maafkan ambo. Setantang permintaan maaf dari sesapa, insya Allah ambo berikan. Indak cukup je tapak tangan joniru kalian curahkan. Juga dikatakan salah je silik khilaf je khilafat. Itulah sifat manusia bawaan sejak Nabi Adam. Sedangkan guru lainnya gawa, kononlah murid dan baru pandai. Wanglah kemenakan dan penawa badan lima lama, pambilai lima dan sensiang, tampat bayo je babaa. Keuntuang baik dalamang, isuak kasih dia badan mama, ado wali kemenarimo, lai pusako kebatolong. Jadilah setara jange, Mas Par. Bak kata-kata sultan tadi, kini kau bolehlah tiba dengan nyata. Dek kapal lai berkemudi, walau gelombang mampeh peseru ribuit dia luan. Tapi di arah lai setujuan sinan terbuka izin Allah, tajajak juo tanah sapi. Bersyukur kita kena satu, untuang nyamat digantungkannya. Selamat kita di dunia lapeh kampuang ke akhirat. Apa ni? Ibarat berjalan laba perantian, bakato laba kasudahan. Aku kita tuakan dengan iko Allah ke dalam bana. Lah tak baik mananya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
wang kuangku nenek mama nanggadang basa batuah. Kepada wang kuangku cadiak pandai kami sajak di kampung latih karantau. Sebagai anak muda mata, kami lah mengaku barang nan barek, nan alun bapan batu digalih iaitu mengacak adat je pusaku. Bukan to kami ria ada takabua, bukan ceceh karena waka, bukan to bendiang karena kain. Taga ada utang kawa batin mencuba menanam mumbang di tanah tabiang kapanesan untuk ang tumbuh salai daun ke seluruh orang di nangkalam. Indah adom kasih lain, indah ado itikat sumbang, barasiah kami tentang niat. Selain mengakih hijau nan talamun, pado nyeluluh sio-sio dia tumbuh di balunan, nak baurek baka tunggang, nak babatang padahan rampak, baranti yang badaun rimbun nyawa bungo babuah labeh kemungkanan urang sanagari. Allah kelaluan dunia nan kami, karena bagi kami angkatan muda kini, dia ulah musim tuka batuka ada hidup campur bercampur. Lah tak kalau matu silau memandang rono matuari nan tabik dari juang barat. Adat Allah bertinggal kang dibagu bailang balanyukan ilo dirintang cahaya bulan palito nyalo bapadami. Padahal adat warisan lamu barang mulia ragu maha payung panji idik di dunia kebesaran budaya Minangkabau. Tapek lah misa aja umpamu. Sepantun baringin menengah padang, nan uretnya mau sak bumi, pucuaknya mau kialami. Rimbun rampak di alam rayo, kayu saki tanam bertuah tahan tako pati tonggak. Joko hujan tampik bertaduah panih kabakeh kang balinduang haluan dagang dari jauh pidoman kusapir lalu. Maka batang itulah yang kami panjat, rumpunnya lah kami pijak. Bapaguit batang gadangnya batitih dahan nantarantang. Kami jambo ranti yang pangkatang kai menjawek buah sedang ranu. Maka taradok kaki nantar ancah batinanya, tangan nantar esek pakai turun. Tantu mungkin kulit tagaga pucuak tersintak dahan rata lalu patah. Daun lang nudo kok nyobu atau yang bungo sedang kambang tegi siap usia baru laki. Rila aja maaf kami turun kabake orang punya adat. Salam ta'zim penindai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.